Salam kenal dari saya. Hari ini saya senang banget ketemu dengan ini saya stop dulu ya screen share-nya ya. Oke. Hari ini saya ketemu dengan semua teman-teman dari IAI ya, teman-teman yang background-nya accounting. Dan senang banget bisa kenalan hari ini. Saya dapat teman banyak, saya dapat network yang cukup luas, ada sekitar 200 orang lebih katanya. Selamat siang juga Bula Meilina. Ini chatnya udah keluar. Terima kasih teman-teman, salam kenal dari saya. Dan sekitar 1,5 jam ke depan, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu. Kita akan belajar banyak tentang komunikasi. Saya yakin Bapak Ibu adalah seorang profesional yang sudah kampiun di dunia komunikasi, tapi nggak ada salahnya kalau kita refresh hari ini untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan diskusi lebih lanjut. Mungkin bukan Q&A ya, tetapi kalau teman-teman mau sharing nanti saya senang banget. Kalau teman-teman bisa langsung chat, teman-teman juga bisa nanti online ya, lewat online. Oke. Sebelum perkenalan, saya nanti juga pengen mengingatkan, saya pengen teman-teman kita berinteraksi, ada engagement hari ini, tolong nanti gunakan mobile phone. Gunakan telepon teman-teman untuk masuk ke Mentimeter. Jadi saya akan bikin survei online dulu kecil-kecilan sebelum event dimulai, sebelum saya buka slide-slide saya, dan saya mengingatkan teman-teman untuk mempersiapkan handphonenya. Clear ya? Oke, saya mulai dulu untuk perkenalan. Baik Bapak Ibu, nama lengkap saya Muhammad Riza Perdana Kusuma. Yang pasti saya bukan motivator, saya praktisi. Saya adalah seseorang yang hidupnya hampir lebih 25 tahun ini bagaikan roller coaster. Kenapa bagai roller coaster? Sorry Bu Lucia, ya boleh dimatikan sound-nya. Ini yang belum dimatiin, Bu Anteresta Dia, tolong di sound-nya dimatiin, ya oke. Hidup saya itu bagai roller coaster karena apa? Karena saya 25 tahun sejak tahun 95 sampai dengan tahun lalu itu hampir berpindah-pindah ke banyak tempat. Mostly saya di dunia BUMN. Industri saya di BUMN, lingkup saya di BUMN dengan industri yang berbeda. Saya masuk tahun 95 di Garuda Indonesia dan hampir 20 tahun saya habiskan waktu di Garuda Indonesia dan mayoritas waktu saya lebih banyak bermukim di luar karena saya menjadi GM di beberapa negara. Kemudian tahun 2015 saya dilamar oleh PT Angkasa Pura II untuk menduduki Direktur Marketing and Operational di Angkasa Pura Solusi, di anak perusahaan. Kemudian tahun 2017 saya dilamar lagi oleh Indonesia Ferry Property, ini anak perusahaan dari ASDP dan PT Pembangunan Perumahan. Jadi mereka joint venture untuk membuat anak perusahaan Indonesia Ferry Property ini menangani properti di pelabuhan. Jadi bisa dibayangkan hidup saya dari airline pindah ke airport, kemudian pindah lagi ke dermaga. Kenapa seperti roller coaster? Karena saya background-nya dari setiap industri yang berbeda itu harus belajar lagi dari nol. Harus menyelami dari nol lagi dengan ilmu yang berbeda-beda. Dan ini membuat saya dinamikanya sangat dramatis berubah. Nah, dalam konteks ini saya berpikir tahun lalu bahwa waktu saya udah 25 tahun nih di BUMN. Kayaknya saya udahan gitu. Jadi saya tahun lalu memutuskan untuk mengundurkan diri di posisi Presiden Director PT Indonesia Ferry Property. Walaupun kontrak saya masih lama, tapi 2 tahun di sana, proyek-proyek saya sudah selesai dan sudah diresmikan Pak Jokowi, antara lain dermaga eksekutif di Merak Bakau dan hotel dan commercial area di Labuan Bajo. Dan alhamdulillah semuanya sudah jalan. Akhirnya saya resign. Kemudian sudah 1 tahun lebih 3 bulan, akhirnya saya menikmati kehidupan sebagai professional practitioner speaker. Kemudian saya juga menjadi writer, kemudian saya menjadi business and service advisor sampai sekarang. Dan akhirnya saya menikmati kehidupan yang lain. Nah, teman-teman, buat saya setiap tantangan yang datang berarti terbukanya kesempatan.
karena saya fokus ke dalam leadership dan services, maka buat saya membangun leadership itu adalah bagaimana kita selalu mencari tahu keinginan kita untuk selalu bertumbuh, selalu belajar hal yang baru, selalu menyelami hal yang baru, dan tidak pernah berhenti di zona yang nyaman. Oke, nah ini adalah website saya, kemudian ini sosmed saya, Riza Perdana Kusuma, ada Instagram, ada Facebook, ada LinkedIn. Jadi kita bisa berkomunikasi after ini teman-teman untuk diskusi tentang leadership whatever melalui Instagram saya, kontak saya seperti apa di LinkedIn dan lain sebagainya. Oke. Sampai hari ini saya menangani banyak perusahaan, saya bicara di Sampurna, Pertamina, PGN, BCA Mandiri, dan lain sebagainya. Dan ini sudah berjalan hampir lebih 10 tahun, bahkan waktu saya menjadi direksi, saya aktif untuk sharing di beberapa tempat ini. Nah, kalau sekarang saya menjadi service dan business advisor di rumah sakit, di tambang, di perusahaan, di Prudential, bahkan di furniture. Jadi buat saya, industri saya sangat amat beragam. Jadi setiap beberapa tahun saya berpindah tempat dan sampai sekarang pun saya menangani banyak perusahaan dengan background yang berbeda-beda. Nah, untuk dunia nulis-menulis, alhamdulillah buku saya yang pertama diluncurkan oleh Gramedia. Ini merupakan biografi saya selama 3 tahun di Jepang. Saya tulis dalam kurun waktu 5 tahun. Di sana saya bercerita tentang bagaimana managing people, managing cross culture, kemudian ada cross culture shock culture dan lain sebagainya. Saya tulis di sini dengan 23 orang Jepang yang saya tangani secara langsung sekaligus menangani beberapa perbedaan bisnis yang terjadi. Saya sebagai orang Indonesia dan mereka sebagai orang Jepang. Kemudian tahun 2020 ini saya bersama Republika, alhamdulillah saya insya Allah akan launching buku kedua saya, yaitu Romantisme Berhaji dan Romantisme Tanah Suci. Dalam satu buku, tapi ada dua jenis cerita yang berbeda dan story tentang perjalanan ke Tanah Suci. Ini saya tulis bersama follower saya di Instagram. Nah, November ini saya rencana akan mulai menulis buku baru lagi tentang leadership yang saya tulis juga bersama teman-teman follower saya di Instagram, dan satu lagi juga buku yang saya tulis sendiri tentang teori yang praktis sekali tentang leadership yang berasa Indonesia. Nah, pasti seru ya perjalanannya, nanti insya Allah ini akan di-launching tahun depan. Nah, saya juga selama 2 tahun ini mendirikan sekolah gratis namanya Ruang Venus, ini di 4 kota, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Jogja. Dan setelah pandemik, saya berjalan dengan online. Nah, ini benar-benar free of charge, saya tidak dibayar karena memang salah satu tujuan saya untuk resign waktu itu adalah untuk berbagi. Dan saya juga mendirikan sekolah leadership, yaitu namanya Indonesia Leadership School. Nah, ini teman-teman portfolio saya selama di Garuda. Saya menjadi GM di Jepang, di Nagoya, Hong Kong, Taiwan. Kemudian saya juga menangani Macau dan short part of China. Kemudian ini adalah desain service yang saya tinggalkan untuk Garuda, yaitu saya menjadi project leader untuk ground service Garuda Indonesia first class. Jadi kalau Anda terbang ekonomi, nah ini harganya 20 kali lipat dari harga ekonomi. Jadi desainnya termasuk membuat bagaimana orang-orangnya ini dipilih untuk melayani, seragam, logo, kemudian sampai training komunikasi dan lain sebagainya, sampai dengan desain launch-nya di sini seperti apa. Ini saya benar-benar dididik oleh Garuda untuk benar-benar pindah dari marketing sales menjadi orang service. Nah, termasuk saya mendesain layanan di kantor penjualan Garuda Indonesia, di contact center, dan lain sebagainya. Kemudian di Angkasa Pura Solusi, anak perusahaan Angkasa Pura II, saya ikut membangun Terminal 3, mengisinya, kemudian ikut serta dalam penanganan ICT, parking, kemudian cleaning management, building management, dan lain sebagainya, sampai kalau teman-teman itu check-in, kemudian menempatkan bagasinya yang jalan sendiri. Nah, itu salah satu mainan saya dulu. Termasuk saya membangun lounge internasional dan domestik. Ini adalah international lounge yang nanti akan ada juga di bawah hotel yang saat ini sedang dibangun. Kemudian pindah lagi saya ke Indonesia Ferry Property. Ini adalah dermaga eksekutif. Merak ini adalah mainan terakhir saya waktu itu. Ini di Merak, kemudian ini di Bakauheni. Nah, ini hotel bintang 5 di Komodo Labuan Bajo.
Kemudian ini adalah hotelnya, di dalamnya tampak hotelnya, kemudian ini adalah commercial area di Labuan Bajo. Nah, teman-teman, itu perkenalan saya, Bapak Ibu semuanya. Intinya adalah saya dibesarkan di dunia yang penuh transformasi. Dan saya sendiri menikmati evolusi untuk membangun diri agar terus bertumbuh. Sampai dengan saya kemarin resign, itu adalah senjata atau kendaraan saya untuk selalu bertumbuh. Supaya tidak stagnan, supaya tidak di comfort zone. Tapi konsekuensinya adalah hidup saya tidak pernah juga di comfort zone, gitu kan. Selalu berpindah, selalu belajar, dan selalu mendapat tantangan yang baru. Oke, itu adalah perkenalan saya. Semoga kita nanti bisa lebih dekat dengan tanya jawab dan diskusi, bisa disambungkan juga di sosmed dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mohon sekarang persiapkan Mentimeternya sebelum saya masuk ke materi utama. Silakan masuk ke menti.com, kemudian passcode-nya dimasukkan 8681257. 8681257. menti.com 8681257. Clear ya? Oke. Oke, sekarang saya pindah dulu ke menti.com-nya. Jadi Bapak Ibu tolong nanti ini adalah menti.com-nya, silakan. Oke. Nah, ini code-nya ada di atas 8681257. Saya bacakan dulu aturan mainnya ya Bapak Ibu ya. Oke, gunakan handphone, kemudian masuk ke menti.com, saya ulang. Kemudian passcode-nya 8681257. Untuk yang sudah biasa pakai Mentimeter, mungkin sudah tahu bagaimana caranya. Tetapi yang pasti untuk yang belum, handphone Anda nomornya tidak akan muncul. Nama Anda juga tidak akan muncul. Jadi ini bebas di tracing. Jadi kalau Anda mau jawab apa aja juga itu nggak akan kelihatan. Clear ya? Oke, kita siap? Siap ya? Kita main-main ya? Udah semua ya? Oke, nanti ada sekitar 5-6 pertanyaan yang akan bermanfaat untuk kita masuk ke dalam slide di materi utama presentasi saya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Anda diwajibkan untuk menjawab jujur dan terbuka. Oke, berapa persen tingkat keberhasilan komunikasi organisasi di tempat Anda bekerja? Sebelum masuk, saya pengen tes dulu. Oke, berapa tingkat keberhasilan komunikasi antar direksi, direksi dengan bawahan, top manajemen dengan bawahan, middle management dengan bottom level, kemudian antar unit, itu berapa persen organisasi di tempat Anda bekerja itu komunikasinya berhasil? Oke. Jangan lip service ya, yang bener aja. Sejauh mana Anda bisa menilai komunikasinya nih kayaknya udah bener banget nih, udah hebat banget gitu. Nah, silakan Anda tulis. Wow, yang baru 45% baru 6 orang. Lebih dari 50%-nya mengatakan baru 48, Pak, sampai 55%. Yes, komunikasi menjadi satu hal yang challenging banget di sebuah organisasi. Karena ada perbedaan visi, perbedaan pemikiran, kadang-kadang timbul miskomunikasi, ya kan? Kemudian 75-80% keren banget. Ini ada 42 orang di organisasinya sudah berhasil. Wow, berarti sebetulnya nggak perlu ikut kelas hari ini, sebetulnya udah keren kali ya. Oke, good. 108 orang. Tadi pesertanya 170 orang nih. Masih belum banyak yang ikut. Saya ingatkan yang belum ikut, masuk pakai handphone ke menti.com supaya bisa ikut seru-seruan hari ini kan. Kemudian passcode-nya adalah 8681257. Oke. Wow, naik terus nih. 100, ternyata 50% lebih itu mengatakan bermasalah. Baru 50% keberhasilannya. Oke, no problem. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk Anda sendiri. Apakah Anda seorang komunikator yang baik di tempat kerja? Anda suka menyampaikan presentasi dengan clear? Semua pernyataan Anda diterima dengan baik? Apakah Anda suka berbasa-basi juga? Menjalin komunikasi, meningkatkan networking dengan orang lain? Wow, tidak begitu. 52 orang. Ya, 31. Nah, ini yang ya ini harus nanti ikut sharing ya. Nggak boleh bertanya nih, ikut sharing, ikut menyampaikan sebetulnya apa yang lebih baik untuk kita menjadikan seorang komunikator yang baik.
No problem. Berarti ini keren nih, 36 orang. 68 tidak begitu, nggak apa-apa. Karena kan kita masih harus terus belajar ya kan. Oke, 106 orang, 70 70 orang lebih mengatakan tidak begitu menjadi komunikator yang baik. Dan saya adalah komunikator yang baik sekitar 38 orang. Good, good. Oke, terus bertambah. Oke, terus bertambah. Sip, sip. Oke, sip. 113 orang, 75 orang mengatakan saya bukan komunikator yang baik. Nggak begitu baik, Pak. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, apa yang susah sih dalam berkomunikasi? Saya berharap yang warna pink tadi menjawab ya. Yang biru kayaknya nggak perlu. Apa sih yang susah dalam berkomunikasi? Boleh jawab. Pak, saya bisa komunikator yang baik, tapi saya perlu meningkatkan ini loh gitu. Oke, ini free text. Jadi Anda boleh menuliskan apa saja, apa yang Anda rasa susah dalam berkomunikasi. Oke. Saya tunggu free text ya. Gitu. Silakan. Silakan Anda tulis. Masih menulis nih, saya masih tunggu nih. Oke. Silakan Anda tuliskan apa yang susah dalam berkomunikasi. Silakan, saya tunggu. Oke. Oke, terus ada lagi. Oke. Oh, ini ada yang nanya, Mandarin karakternya Bumi Pak Riza apa maksudnya? Bukan Mandarin itu, Mas. Itu Jepang. Itu bahasa Jepang di bawah logo saya tadi ya. Oke. Oke. Sip. Tidak ada kolom pengisiannya? Ada di situ. Nggak ada? Bener nggak ada nih? Ada dong? Nggak ada? Iya, nggak ada. Oh, oke. Kalau tidak ada, kita pindah ke slide berikutnya ya. Oke, ini aja deh. Keempat. Apakah leader yang sukses penting memiliki kemampuan komunikasi menurut Anda? Oke. Iya. Oke. 8 orang mengatakan iya. Oke. Option 3 berarti absen ya. Tidak ada jawaban apapun. Oke, good. Good. Leader yang sukses penting memiliki kemampuan komunikasi. Nah, tadi yang pink yang menjawab belum begitu, berarti kita harus semangat untuk belajar lagi dan hari ini semoga menjadi bahan yang bisa menambah knowledge Anda untuk meningkatkan komunikasi. Yang kedua tidak. Wow, ini seru nih. Saya pengen dengar pendapatnya nih. Yang lain mengatakan no comment. Oke, 2 orang yang lain. Good. Good. Good, good. 99 orang, hampir 100 mendekati jawaban iya. Oke, berikutnya. Oh, sudah pertanyaannya. Sudah habis. No problem, teman-teman. Kita langsung masuk ke materi ya. Tapi semoga teman-teman yang tadi menjawab, kemudian tahu jawabannya seperti apa, kita bisa belajar banyak hari ini tentang materi yang mau saya bawakan. Nah, hari ini teman-teman, kita akan belajar tentang bagaimana dalam sebuah bisnis itu kita benar-benar meningkatkan sisi capability kita untuk berkomunikasi supaya lebih efektif. Oke. Kalau saya tanya kepada Anda, apa pengaruh dampak yang diakibatkan oleh aktivitas komunikasi? Coba cek yang berikut ini. Waktu Pak Jokowi menyindir tajam Rizal Ramli, mulai ganti jadi pengemis utang bilateral katanya. Kemudian ditabrak lagi oleh statement dari Bu Sri Mulyani tentang soal pengemis utang. Nah, ini diakibatkan bahwa pada saat itu Rizal Ramli mengatakan tweetannya mengenai menteri yang terbalik, yang ngutang lagi. Dan ini menjadi hal yang seru. Menurut saya, ini adalah faktor dari komunikasi yang digunakan oleh 2-3 orang lebih yang sangat berpengaruh di bumi ini, yang kemudian menjadi sarana buat media materi yang pantas dijual. Sementara saya mewakili masyarakat Indonesia semakin dibingungkan karena sindiran dibalas oleh pernyataan dibalas oleh sindiran dan lain sebagainya. Yang semakin seru untuk kita mengikutkan. Tapi buat saya pribadi, pertanyaannya adalah apakah yang membuat saya menambah ilmu dari pengetahuan ini? Buat saya adalah bagaimana saya berkomunikasi itu menjadi hal yang penting kalau saya sudah menjadi di posisi orang-orang penting. Seperti Pak Rizal Ramli adalah orang penting, Pak Jokowi orang penting, Bu Sri Mulyani orang penting. Tapi saya tidak akan mengatakan statement
ini benar atau tidak, tetapi buat saya ini adalah pembelajaran untuk kita sebagai individu belajar tentang komunikasi. Yang berikutnya, ada case komunikasi yang sangat seru, itu tentang meme yang pernah muncul kemarin rame, mata Najwa menanti Terawan dengan kursi kosongnya. Nah, orang media seperti Najwa Shihab menunggu statement yang disampaikan oleh Menteri Terawan yang tiba-tiba menghilang sejak pandemi waktu itu dan tidak pernah terlihat sampai sekarang. Begitu diundang untuk diajak berkomunikasi, nggak datang. Ini juga salah satu isu yang menarik tentang komunikasi. Kemudian ada hal yang lain yang lagi happening juga, itu bagaimana Jack Ma menyampaikan dalam sebuah event akbar tentang pidato yang menyampaikan bahwa ternyata di Cina itu Basel Accord atau sistem keuangan Cina itu yang diimplementasikan selama ini sudah nggak zamannya lagi gitu. Itu dibikin oleh orang-orang tua mengobati hal-hal yang seolah-olah obat bagi permasalahan yang tua, sementara sistem di Cina ini bertumbuh ke era yang ke depan, ke era yang fintech, yang seharusnya bukan itu lagi obatnya gitu. Nah, gara-gara statement dalam pidatonya ini kemudian mendapatkan impact yang sangat bermasalah terhadap perusahaannya, unfinancial, yang akibatnya peluncuran saham perdana tertunda. Nah, gara-gara sebuah komunikasi, gara-gara sebuah statement, gara-gara di mana kita perlu mengukur pada saat kapan kita bicara, di mana kita bicara, ini membuat dampak yang cukup dramatis, ya kan, bagi mereka yang bicara maupun mereka yang terkena bicara tersebut, yang ternyata mempengaruhi publik dalam mencerna apapun statement yang keluar dari orang-orang penting itu. Nah, Bapak Ibu, mengapa bisnis communication itu penting? Mengapa communication bisnis itu penting? Dua hal yang bolak-balik tapi maknanya menjadi fokusnya berbeda pada saat kita menjadi seorang leader. Business communication itu adalah cara kita berkomunikasi dengan orang lain pada saat kita berada di lingkungan formal, di mana kita bekerja di sebuah company, kita berada dalam organisasi, maka komunikasi ini menjadi bagian dari image dan kebiasaan kita. Pak Riza, apa bedanya? Saya di rumah juga ngobrol, di luar juga ngobrol, di kantor saya juga ngobrol. Oh iya, sama-sama ngobrolnya. Tetapi konteksnya pada saat Anda bicara dan mengenakan badge atau kebesaran ya, apalagi menyerahkan kartu nama, saya berada di posisi direktur, saya berada di posisi vice president, even saya staff atau karyawan dari sebuah perusahaan A, maka Anda bicara di jam kerja, Anda adalah mewakili perusahaan Anda. Termasuk Anda membawa image pribadi Anda. Contoh nih, ada kasus seorang menti saya kemarin yang karirnya nggak naik-naik. Padahal anaknya pinter banget. Gara-gara apa? Gara-gara dia dikenal di lingkungannya sebagai orang yang to the point, cuawaan, dan menjadi cheerleaders. Jadi tukang membuat ramai dengan bercandaannya. Akhirnya anak ini sekian tahun, 6 tahun lebih nggak pernah naik-naik jabatan, tetapi dia dipakai oleh semua direksinya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Tapi nggak pernah naik karena gara-gara assessment-nya, ternyata orang ini leadership-nya kurang. Karena melihat semuanya menjadi hal yang enteng, seolah-olah ini menjadi acara informal meskipun dia dalam ruang meeting yang cukup formal, dia mengatakan, saya suka banget Pak, dipandang sebagai orang yang cheerful, saya dipandang sebagai orang yang apa adanya, saya suka banget ya, memang itulah saya gitu. Ya nggak salah, tetapi pada intinya ada dampak-dampak yang akan mengenai diri kita pada saat kita bertabrakan dengan image yang kita bangun di mata orang lain. Seringkali kita nggak berpikir. Seringkali kita mengatakan, ya inilah saya. Mau saya seperti ini, Pak Riza. Nyaman saya seperti ini. Yang penting pekerjaan saya selesai. Oke, no problem. Tapi pada saat Anda dibenturkan pada kebutuhan seorang leader, pada saat Anda diandalkan untuk mewakili perusahaan, membawa nama perusahaan, maka kadang-kadang kita harus menutup karakter asli kita. Kita harus berkomunikasi dengan cara yang dituntut di mana kita bicara, pada saat kapan kita berbicara.
Karena business communication Anda itu menentukan wajah organisasi. Kecuali Anda berada di jam setelah jam kantor, after office hour, atau di weekend, maka Anda adalah diri Anda sendiri. Anda boleh mengatakan apa saja semau-maunya. Anda boleh berteriak lantang dengan jargon, dengan slang, bahasa slang apapun, terserah. Tapi begitu Anda masuk ke ranah organisasi, Anda masuk ke dunia formal, maka Anda harus berpikir 1, 2, 3 kali untuk menyampaikan sesuatu yang mewakili perusahaan Anda. Komunikasi dalam organisasi itu, ya, kalau dalam teori, ya kan, kalau Anda baca teori dalam buku teori dimanapun, adalah bertemunya pengirim dan penerima pesan, baik secara informal maupun formal, pada jam kerja, pada saat Anda berada dalam organisasi, maka disitulah komunikasi organisasi terjadi. Pada saat kita jadi pengirim pesan, maka kita harus berpikir apa yang akan kita sampaikan dengan matang sebelum kita bicara. Kita harus punya data. Wah, teman-teman dari yang background-nya accounting pasti selalu bicara data, bicara angka. Kita harus berpikir dulu apa yang kita sampaikan benar atau tidaknya. Kita menyampaikan dengan cara dan kalimat serta pilihan kata yang tepat, baru kemudian kita menyampaikannya dalam kondisi kita paham apa yang akan kita sampaikan. Kemudian, kalau Anda sebagai penerima, maka Anda harus berpikir, message apa yang Anda terima? Anda harus cerna dulu sebelum Anda menyampaikan feedback, sebelum Anda menyampaikan komentar lebih lanjut, atau Anda berpikir 2-3 kali lipat terhadap hal yang Anda tidak cocok. Nah, semakin besar dan kompleks organisasi, maka akan mengakibatkan semakin kompleks pula proses komunikasinya. Jadi slide-nya nggak bergerak, Pak? Masih Najwa kah? Oh, coba teman-teman dicek. Di tempat saya sudah berpindah slide-nya. Tempat kita belum Pak, masih di Najwa Pak, mata Najwa. Oh, oke. Sorry. Coba saya ulang ya. Oke. Sip. Oke, sebentar. Sekarang sudah kah? Ya, sudah Pak. Sudah. Oke, berarti yang Najwa tadi, setelah Najwa adalah ini Pak, Jack Ma. Thank you masukannya. Ini Jack Ma tadi. Jadi akibat dari statement dia yang disampaikan pada saat pidato, kemudian saya pindah kepada mengapa bisnis komunikasi itu penting. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi sedikit bahwa cara berkomunikasi dengan orang lain itu harus kita pikirkan. Dan yang paling penting adalah bahwa semakin besar dan kompleks organisasi, maka kompleksitas komunikasi itu Anda harus pikirkan matang-matang. Pak Riza, saya kan orang accounting. Saya orang finance, Pak Riza. Saya nggak berhubungan banyak dengan orang. Jadi ya, saya kalau ngomong butuh-butuhnya aja. No way. Pada saat Anda berada di dalam perusahaan, Anda adalah leader. Anda adalah bagian besar dari organisasi. Maka Anda tidak boleh mengatakan, saya kan nggak suka bicara. Saya kan nggak suka basa-basi. Saya nggak ada kepentingan, Pak Riza. Fokus saya adalah mencapai target sesuai job desk. Oke. Kalau Anda pengen seumur hidup jadi klerek, boleh. Anda menjadi staf yang tidak bergerak dimanapun, boleh. Tapi kalau Anda pengen berkarir lebih ke depan, Anda pengen berkarir lebih jauh, maka Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya sukanya Pak Riza, saya happy-nya seperti ini. No, kalau Anda sudah menjadi bagian dari organisasi, Anda digaji sebagai karyawan perusahaan, maka Anda tidak boleh mengatakan saya sukanya atau pokoknya. Karena tuntutannya, begitu Anda menerima gaji bulanan, konsekuensinya adalah Anda harus bertumbuh dalam organisasi itu, mewakili perusahaan di mana mereka menggaji Anda sebagai sosok yang akan menjadi image besar bagian dari perusahaan itu sendiri. Clear ya? Oke. Nah, bagaimana internal business communication itu? Internal business communication singkatnya, ini saya coba cuplik beberapa teori. Ada upward, jadi dari bawahan ke manajer atau atasan. Ada yang downward, dari atasan ke bawahan. Kemudian ada lateral atau technical, yaitu antar teman di dalam sebuah unit, antar unit yang berbeda. Ini adalah internal business communication di dalam perusahaan. Bagaimana pula dengan eksternal? Nah, external communication ini adalah komunikasi yang lintas unit
yang melewati staff, yang keluar dari perusahaan, yang berdampak pada dunia luar. Yang itu akibatnya akan berdampak pada kebutuhan organisasi menyewa Anda sebagai pegawai, itu bisa nggak menyampaikan ideasi atau message dari perusahaan kepada pihak luar, sehingga pihak luar akan memahami tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan Anda. Getting and receiving instruction and assignment both upward and downward. Sebagian besar masalah dalam bisnis dimulai dari komunikasi yang tidak jelas di bidang ini. Antara Anda sebagai penerima dan Anda pengirim informasi, kalau instruksi dan penugasannya salah, maka akan berdampak kepada eksternal bisnis. Jadi, kalau Anda semau gue, kalau Anda sebagai atasan tidak clear menyampaikan pesan terhadap bawahan atau dalam meeting Anda tidak menyampaikan pesan secara clear, maka dampaknya keluar secara eksternal ini juga akan berdampak luas. Yang kedua adalah sharing and discussion information, including information sharing that goes on the meeting, bahwa ketika komunikasi itu gagal di area ini menyebabkan apa yang Anda lakukan menjadi tidak benar atau tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau Anda berdiskusi dan sharing, hati-hati di dalam perusahaan. Karena siapapun yang ada sebagai penerima pesan tersebut, itu akan bisa menjadi gagal menyampaikan pesan tersebut di pihak luar. Berikutnya yang ketiga adalah, pada saat Anda memberikan umpan balik koreksi kepada bawahan, memiliki pengetahuan dan alat yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Anda memberikan perintah kepada bawahan, Anda menyampaikan pesan, kamu tidak boleh melakukan ini, kamu boleh melakukan yang ini. Kemudian Anda memberikan feedback terhadap pertanyaan dan masukan bawahan, atau Anda memberikan feedback terhadap masukan atasan, maka kalau Anda tidak memiliki keterampilan yang menjadi kunci pada saat Anda berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal, ini juga berdampak kepada eksternal. Ada kan? Dalam contohnya misalnya seorang anak buah diminta untuk mewakili meeting perusahaan di perusahaan yang lain. Begitu ditanya, mohon maaf mas, kenapa keputusannya seperti itu ya? Ada anak buah yang menjawab, ya nggak tahu, atasan saya ngomongnya gitu sih pak. Tadi saya diminta untuk mewakili di sini, tapi yang pasti adalah atasan saya menyampaikan begitu saja. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ya silakan dikirimkan email aja atau pertanyaan bisa telepon ke atasan saya. Saya nggak berhak untuk menjawab. Sih, kalau udah dampaknya seperti ini, maka perusahaan lain tadi akan berpikir, kok tega ya, ini meeting penting tapi yang disuruh mewakili orangnya yang jawabnya seenaknya sendiri seperti ini. Atau yang tidak berkompeten. Nah loh, Anda akan dibilang Anda tidak berkompeten karena Anda ternyata tidak bisa menjawab. Loh Pak, tapi kan saya memang tidak bisa memberikan keputusan. Yes, itulah yang perlunya Anda menyampaikan koreksi dan umpan balik kepada atasan. Pak, kalau ada pertanyaan di luar ini, apakah saya berhak menjawab? Atau boleh nggak saya diberikan ranah di mana saya berhak menjawab? Di situ sebetulnya Anda sebagai penerima menanyakan kembali kepada si pengirim. Sejauh mana Anda mewakili meeting ini, seberapa besar Anda diberikan kekuasaan untuk menjawab setiap pertanyaan. Karena meeting, mewakili perusahaan itu tidak sekedar Anda hadir. Tapi Anda dilihat sebagai Anda punya kewenangan nggak? Anda mampu nggak? Anda tahu nggak permasalahan yang dimitingkan ini? Nah, ini menjadi masalah yang terjadi banyak perusahaan ini mengalami kegagalan dalam dealing, negotiation, segala macam itu karena mengirimkan orang yang salah. Mengirimkan orang yang tidak mampu berkomunikasi. Atau memang perusahaan tidak paham siapa yang harus dikirimkan, siapa orang yang dikirimkan ini. Nah, problem solving and decision making meeting and discussion ini menjadi hal yang penting yang keempat yang saya sharing dalam external business communication. Ini dianggap sebagai diskusi terpenting untuk organisasi manapun. Ini melibatkan pemikiran kritis yang lebih tinggi dan teknologi komunikasi yang lebih baik. Nah, kalau Anda ingin menyelesaikan sebuah masalah, kemudian ada diskusi di dalamnya, maka diskusi ini menjadi hal yang sangat penting Anda lihat sisi Anda berkomunikasi, cara Anda berkomunikasi, dan menciptakan komunikasi di dalam lingkungan orang-orang yang ada dalam problem solving ini. Kalau Anda berdiskusi dengan cara yang salah, Anda menangkap komunikasi dengan cara yang salah, maka yang awalnya meeting diarahkan menjadi problem solving session menjadi tidak solve. Malah muncul masalah berikutnya karena ada miskomunikasi di dalamnya.
Clear ya? Nah, teman-teman, dalam teamwork, silent isn't golden. It's deadly. Kalau Anda mengatakan, Pak, saya kan orangnya introvert. Pak, saya nggak suka basa-basi, tadi saya bilang gitu kan. Saya nggak suka ngomong banyak, Pak. Saya mendingan ya jadi orang yang biasa-biasa aja lah. Meeting ya meeting, saya nggak mau berkomentar, takut salah, takut menyinggung gitu. Lah, kok Anda menerima gaji? Kok Anda mau bekerja di situ? Ingat, saya ingatkan tadi, Anda kontrak tanda tangan menjadi pegawai, itu berarti perusahaan idealnya menerima Anda dalam konteks yang paripurna. Anda juga pekerja yang baik, Anda punya pengetahuan yang tepat untuk bidangnya, tapi Anda juga seorang komunikator yang baik karena keberadaan Anda di situ dibutuhkan, memberikan ide, memberikan pendapat, memberikan masukan. Karena lebih baik bicara dengan 4 orang daripada bicara dengan 7 orang tetapi separuhnya pendiam. Karena 4 orang meeting, 4 orang bicara, maka ide akan keluar lebih banyak. Tapi kalau 8 orang meeting, tapi 6 orang itu pendiam, berprinsip bahwa silent is golden, maka idenya cuma dari 2 orang itu. Rugi banget perusahaan membayar Anda. It's not the silent is golden. It's deadly. Karena akan muncul kebuntuan. Saya jengkel banget. Saya paling nggak happy banget begitu kita meeting tapi banyak duduk yang di belakang, row di belakang, udah gitu pegang handphone, ditanya nggak tahu, ditanya nggak ngomong, nggak berani, dikasih ide juga sementara nggak punya ide, Pak, saya follow aja. Tapi begitu keluar dari meeting, mereka mengatakan, sebetulnya tadi saya nggak setuju. Nah, lu kenapa nggak ngomong? Silent is not golden. It's deadly. Jadi Bapak Ibu, marilah mulai hari ini kita berniat untuk kita berusaha untuk berkomunikasi di setiap tempat dengan cara yang benar, dengan struktur yang benar. Suka atau tidak suka teman-teman, Anda berhadapan pada orang di dalam meeting yang Anda nggak happy dengan dia, yang Anda musuhan sama dia, yang bos ini dari dulu mengecewakan saya selalu KPI saya dinilai jelek, saya nggak dapat bonus, saya nggak dapat insentif gara-gara bos yang suka memimpin meeting ini. Suka atau tidak suka, hati Anda berwarna hitam, karena Anda nggak suka beberapa orang di dalamnya. Tapi kalau antar unit, antar individu, antar bagian dalam hierarki itu, Anda mesti terhubung. Mau tidak mau, Anda harus terkonek. Karena Anda bekerja di situ. Karena Anda mewakili apa yang Anda kerjakan. Jangan angkat ke urusan pribadi ke dalam meeting. Jangan angkat ke urusan pribadi yang membuat Anda tidak mau berkomunikasi kepada orang lain atau unit lain yang Anda tidak suka. Nggak bisa. Persoalan pribadi, perusahaan-perusahaan adalah perusahaan di mana nilainya sebesar slip gaji Anda tiap bulan. Dan masing-masing profesional mesti mampu berkomunikasi secara profesional. Clear ya? Oke, kalau Anda di rumah Sabtu Minggu atau Anda pulang kerja, Anda mengatakan, saya nggak suka komunikasi, saya nggak suka basa-basi. Nggak apa-apa, karena di rumah Anda nggak ada yang gaji. Tapi kalau di kantor, Anda memang wajib. Karena ide Anda, pemahaman Anda dihargai. Pengetahuan Anda, skill Anda, background Anda dihargai. Jadi, suka atau tidak suka, Anda harus terhubung dengan orang lain. Lalu, mengapa banyak terjadi perpecahan atau dysfunctional organization, teman-teman? Atau pilihan di mana Anda merasa stuck banget nih. Saya nggak bergerak kemana-mana, perkembangan karir saya stop. Gitu. Ingat, saya udah 3-4 kali ikut assessment di BUMN. Dan salah satu yang membuat kita harus bisa berkomunikasi adalah dalam assessment kita harus menyampaikan pendapat. Kita harus menjadi orang yang kelihatan cerdas, menyampaikan misi dan tujuan hidup kita dihadapkan pada case-case yang ada dalam tes assessment tersebut. Kalau Anda bilang Anda nggak suka ngomong, Anda ngomongnya terbata-bata dan terbatas saja, maka itu akan mempengaruhi penilaian. Teman-teman, dysfunctional organization yang paling fatal adalah karena adanya discommunication atau miscommunication. Komunikasi yang tidak berjalan atau komunikasi yang salah jalan. Itu sangat mempengaruhi dan itu menjadi vital untuk kepentingan organisasi dalam skala besar. Communication is vital to individual or to organization. Teman-teman,
Komunikasi itu is how we, bagaimana kita berkoordinasi, bertindak, menciptakan koordinasi dengan orang lain, menjampungkan kepentingan, pemahaman dengan orang lain, termasuk bagaimana membantu perusahaan mencapai tujuan yang lebih besar. Itu kendaraan utamanya adalah komunikasi. Itulah kenapa Anda selalu, sibuk dari pagi sampai malam meeting mulu. Meeting itu adalah komunikasi itu sendiri. Karena tanpa meeting, orang akan salah paham. Orang tanpa meeting, ya kan, cuma dibatin aja. Bagaimana semuanya bisa berjalan? Pasti pencapaian tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Nah, dalam berkomunikasi itu kita bisa bentuknya antar individu. Bisa di dalam grup kecil maupun dalam skala besar organisasi. Clear ya? Dan ini vital sekali. Nah, kuncinya teman-teman dalam berkomunikasi supaya efektif adalah jangan jadi diri sendiri. Tadi yang semau-mau gue, yang karakter kita dikeluarkan. Kalau kita menjadi orang yang karakternya itu jaim, kemudian ngomong ya seperlunya, ngomong kalau ditanya, kalau enggak ya enggak ngomong. Ngomongnya itu mahal banget. Ada juga, Pak, saya orangnya cerewet, saya ngomongnya garing. Apalagi kalau saya ngomongnya kalau udah nggak suka, saya ketus. Itu adalah karakter Anda sendiri. Tapi kalau Anda sebagai leader, Anda sebagai seorang profesional, maka harus Anda pikirkan bagaimana berkomunikasi itu tepat sasaran, menggunakan bahasa yang baik, dan juga membuat orang yang menerima komunikasi yang kita deliver itu paham. Sesuka-sukanya Anda tidak boleh. Ketidaksukaan Anda juga jangan ditunjukkan. Jangan jadi diri sendiri seperti Anda berada di rumah sendiri. Kalau Anda Sabtu Minggu weekend, Anda teriak-teriak, Anda omongan kata-kata semua kebun binatang keluar, it yours. Tapi begitu di kantor, Anda punya aturan yang tidak tertulis tentang bagaimana Anda memunculkan sosok profesional yang berkomunikasi. Dorong pemahaman akan diri dan usahakan untuk mendorong kemampuan Anda berkomunikasi. Ini akan membuat Anda menjadi lancar kehidupannya ke depannya. Anda akan menjadi sosok profesional yang sebenar-benarnya. Anda akan dipandang image-nya berkelas dan profesional enough pada saat Anda memahami, oh saya orangnya seperti ini, tapi tuntutan saya di dunia kerja berbeda. We need people who can communicate. Kita membayar mahal orang untuk bekerja di perusahaan kita adalah karena kita butuh orang-orang yang bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Dalam World Economic Forum mengatakan bahwa communication and interpersonal skill remain at the top of the list of what matters most the recruiters. Bahwa orang-orang yang punya komunikasi dan kemampuan bisa menyampaikan interpersonal skill yang kuat, itu kedepannya sangat dibutuhkan. Clear ya? Apalagi ke depan kita sudah tidak bekerja lagi secara offline. Banyak perusahaan yang sudah mengerjakan memunculkan keputusan di mana bekerja dari rumah, sudah online semua udah virtual semua. Nah, komunikasi di sini menjadi lebih menantang. Bagaimana Anda berkomunikasi dalam tulisan, menggunakan email, menggunakan WhatsApp. Pernah nggak Anda mengalami 2-3 orang yang bermusuhan gara-gara salah komunikasi di WhatsApp, ya kan? Nah, ini harus hati-hati. Komunikasi itu tidak selalu bicara dengan suara, tetapi bisa dikatakan dengan tulisan pun kita bicara. Dan komunikasi ini menjadi penting, apalagi di forum-forum WhatsApp group yang cukup penting. Di situ ada direksinya, di situ ada komisarisnya. Ini Anda harus pelan-pelan bicaranya dan harus berpikir sebelum mengetikkan enter. Yes, kirim, send. Kalau udah send, nggak bisa di-delete. Apalagi kalau Anda delete-nya telat. Udah ada yang terkadung, udah kadung membaca. Nah, itu fatal banget, teman-teman. Nah, communication and interpersonal skill ini menjadi sesuatu yang top list. Ingat ya, ini harus di-highlight. Karena Anda tidak bisa mengatakan, saya begini, Pak, saya sukanya begini. Nah, saya punya beberapa tips, poin-poin yang akan saya sharing ke teman-teman untuk Anda bisa meningkatkan lagi sisi komunikasi lebih efektif di dalam bisnis. Yang pertama adalah know the fundamental. Kegagalan kita untuk berkomunikasi secara koheren membuat orang tidak yakin tentang apa yang diharapkan dari kita. People really have to be able to handle the written and spoken word. Kalau Anda paham tentang jati diri kita, Anda paham tentang materi yang akan kita komunikasikan, maka komunikasi menjadi hal yang sangat menentukan pandangan orang lain terhadap kita. Clear ya? Contohnya nih, teman-teman. Pemilihan tone itu berpengaruh.
Ini saya contohkan teori komunikasi di dunia radio misalnya, karena saya penyiar radio 8 tahun. Contohnya nih, Anda kalau dengar RRI, tone-nya berbeda. Itu pakai nada mi. Do, re, mi. Contohnya, Radio Republik Indonesia dengan Riza menyampaikan warta berita. Itu supaya apa? RRI itu dipandang gagah, berwibawa, ya kan? Kemudian sasarannya itu luas, jadi general. Tapi kalau Anda dengerin Prambors, Anda dengerin Hard Rock Cafe, maka mereka 102.3 FM Prambors Sasisonia gitu kan. Itu pakai nada yang lebih tinggi lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si gitu. Jadi itu mencerminkan kita itu cheerful, remaja, muda, berteriak, bersemangat gitu. Tapi kalau RRI nggak pakai nada yang tinggi, nanti bisa salah kaprah gitu. Radio Republik Indonesia itu ngajak perang gitu kan. Nah, know the fundamental. Kegagalan Anda berkomunikasi termasuk pemilihan kalau Anda tidak paham Anda itu diposisikan sebagai siapa gitu. Nah, komunikasi juga berbeda. Kalau Anda di dalam meeting formal sama Anda pada saat Anda pidato di dalam misalnya contohnya gathering atau Anda outbound. Nah, Anda harus memberikan semangat. Nah, Anda di situ boleh pakai kata-kata yang slang lah, pakai lu gue lah, pakai hi bro, guys gitu kan, boleh. Nah, fundamentalnya Anda harus paham gitu. Karena kalau tidak tepat, orang tidak yakin gitu. Masa di outbound yang lagi senang-senang Anda, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, outbound ini ditujukan untuk membuat kita lebih bahagia. Nggak seru. Apalagi habis itu Anda dimimpin untuk membuat yel-yel. Nggak seru. Nah, Bapak Ibu, fundamental dari komunikasi ini menjadi penting. Pemilihan nada, pemilihan kata, melihat suasana. Siapa yang Anda ajak bicara. Ini menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, think clearly about what you will say. Jangan terjebak PowerPoint. Banyak orang mengatakan kalau udah hebat PowerPoint-nya itu udah benar. Padahal mereka cuma copy paste semua materi tulisannya ke PowerPoint. Kemudian dia bicara di depan forum, di depan sebuah meeting besar, cuma menghadap slide dan membacakan kalimat di PowerPoint-nya. PowerPoint itu adalah alat, bukan media untuk Anda berkomunikasi. Yang lebih penting adalah ekspresi Anda, body language Anda, keinginan Anda yang ingin disampaikan, dan kebutuhan adalah kendaraan tambahan berkomunikasi. Kebutuhan dibutuhkan pada saat apa Anda bicara itu. Clear ya Bapak Ibu? Tolong Anda perhatikan bahwa PowerPoint itu adalah kendaraan saja, bukan alat komunikasi yang utama, karena yang utama adalah penyampai materi itu sendiri. Jadi seperti saya ini, yang saya tulis cuman poin-poinnya aja. Tapi saya berbicara dengan Anda meskipun online pun banyak kalimat yang tidak tertulis, tetapi saya sampaikan karena saya berpikir Anda lebih paham jika saya jelaskan lebih detail melalui kalimat-kalimat yang saya susun. Coba kalau hari ini saya juga ekspresinya itu datar aja. Misalnya nih, think clearly about what you will say. Jadi Bapak Ibu, kalau berkomunikasi Pak, ya kita harus menyampaikan berkata. Berkata itu tidak hanya kata-kata, tapi juga ekspresinya. Kalau saya menyampaikan seperti ini, Bapak interest nggak? Nggak kan? Tapi saya harus menyampaikan dengan gaya saya, karena saya pengen Bapak Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang saya berapi-api, saya kadang-kadang menggunakan nada yang rendah, kadang-kadang saya berbisik juga. Nah, ini adalah berkomunikasi. Tapi PowerPoint saya nggak bergerak. PowerPoint saya nggak ada berubah seperti tadi disampaikan. Nggak seru. Tapi tadi kenapa Anda komplain? Pak Riza, slide-nya nggak berubah, Pak. Masih najwa. Kenapa Anda komplain? Karena PowerPoint pun sebetulnya hanya sekedar alat, ya kan? Tapi nggak akan klik kalau itu tidak mengikuti dengan apa yang saya sampaikan. Menarik ya? Nah, teman-teman, jadi berkomunikasi itu sangat kompleks. Jadi kalau hari ini Anda sudah memahami beberapa poin, good. Saya berharap sih Anda paham. Tapi kalau belum paham, nanti Anda bisa chat di belakang. Kemudian, bicaralah dengan rasa dan pemikiran yang lengkap, bukan hanya seperlunya atau ala kadarnya. To the point itu kadang-kadang penting pada saat kita berkomunikasi di porsi-porsi yang memang urgent, tegas, jangan ada basa-basinya. Tapi kalau suasana santai,
suasananya pengen untuk menjadi pembelajaran, ya kita bisa berikan contoh, basa-basi, memberikan contoh clear, menjadikan beberapa kasus sebagai materi tambahan Anda itu boleh. Nah, yang berikutnya adalah dalam organisasi banyak yang gagal pada saat meeting itu stuck, nggak menghasilkan keputusan apapun. Itu akibatnya karena komunikasi dalam meeting itu salah dari awalnya. Kenapa? Contohnya, dalam meeting Anda harus menyiapkan dulu dokumen rapat, harus distribusikan terlebih dahulu dan dibuat jelas dan ringkas poin-poinnya. Ini bagian dari komunikasi. Jadi Bapak Ibu misalnya mengirimkan email, ini adalah undangan untuk meeting besok. Harusnya di bawah, poin-poin yang akan kita bahas adalah mengenai A, B, C, D, E. Itu berkomunikasi sebelum meeting. Berharap bahwa setiap orang yang akan datang pada saat meeting itu sudah mempelajari terlebih dahulu. Oh, kita mau bahas ini. Oh, kayaknya saya nggak tepat kalau mewakili. Kayaknya si A deh, kayaknya si B deh yang lebih tepat untuk mewakili. Karena poin-poinnya akan mengarahkan seperti ini. Nah, kadang-kadang kan Anda cuma menebak dari judulnya kan. Tiba-tiba Anda datang dalam meeting, loh, kok yang dibahas ini? Gitu. Karena Anda nggak mengetahui yang mau dibahas itu apa. Seringkali pembahasan rapat keluar jalur karena manajer dan karyawan tidak meluangkan waktu juga untuk memikirkan apa yang akan mereka katakan sebelum mengatakannya. Karena pengen muncul, pengen kelihatan, tunjuk jari, ngomong. Karena pengen terlihat aja. Tapi dia nggak berpikir siapa yang ada di ruangan itu. Apa yang dia sampaikan. Dia paham nggak apa yang disampaikan. Nah ini kadang-kadang pengen kelihatan saja tadi menjadi hal yang sangat fatal. Yang keempat, engage in discussion. Semangat ingin mendebat. Ada nih dulu pengalaman saya, teman-teman saya. Kalau di sini mah enggak, 200 orang ini enggak ada yang seperti ini. Ada yang sering mengatakan, lihat nanti, meeting nanti saya mau datang. Kenapa? Enggak, itu kan manajer sebelah kan datang nih. Saya akan bantai nanti. Nah, udah punya niat di balik udang dulu nih. Sebelum meeting sudah ada, nanti nih saya hancurkan dia di dalam meeting. Udah punya niat gak baik dulu gitu. Gak bakal engage, meeting itu tidak akan bersatu, tidak akan memunculkan sebuah konstruksi meeting yang benar, tidak mengarah kepada pengambilan keputusan yang tepat, karena ya semangatnya adalah semangat saling menjatuhkan gitu. Bahkan yang lebih parah adalah lebih banyak bertanya daripada membuat pernyataan. Jadi dari awal sampai akhir tanya mulu. Tapi begitu ditanya, gimana sudah jelas? Nanti dulu belum, saya mau nanya lagi gitu. Jadi ada orang yang suka itu mencari celah supaya mereka yang bicara itu kelihatan gagal atau memang pengen ngejegal. Nah itu ada. Jadi bikin pertanyaan sana sini, pojokan dari sini, pojokan dari sini. Tapi kita tidak pernah mengatakan baik. Sudah terjawab tadi pertanyaannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, apakah benar ya bahwa keputusan yang akan kita ambil adalah B, C, D instead of A, B, C? Beda kan? Nah, kalau kita engage dalam diskusi, kita mengikuti benar-benar arah diskusinya. Poin-poin kita catat, kemudian kita memberikan feedback sebelum meeting berakhir, supaya kita bahwa pemahamannya sama. Itu kita profesional dalam berkomunikasi. Yang kelima, kalau Anda lihat kayak gini menyenangkan nggak? Sering nggak? Saya sering ngamuk di dalam meeting. Kalau banyak orang yang pegang handphonenya, ternyata bukan untuk mencatat. Beda ya, kalau Anda pakai notes untuk mencatat. Biasanya orang yang pakai notes untuk mencatat akan mengatakan gini, Pak mohon maaf Pak, saya pegang handphone karena saya perlu mencatat notes-nya untuk resume, untuk minutes meeting hari ini. Tapi dia menyampaikan, tapi 5 orang meeting, 5 orang pegang handphone semua. Ya udah kalau gitu meeting di WhatsApp aja. Jangan menyita waktu. Meeting, beli snack, ya kan? Udah gitu meetingnya di puncak lagi. Sampai tiba di sana semua pegang handphone, bicara komunikasi pakai WhatsApp, ya udah, nggak usah meeting, bubar aja. Diskusi tidak ada artinya jika tidak ada yang mendengarkan. Sukakah Anda melihat lawan bicara fokus ke HP-nya? Nah, waktu yang dihabiskan untuk mendengarkan mungkin bisa mencegah bencana semacam itu. Kegagalan komunikasi gara-gara setiap orang tidak ready untuk hadir dalam sebuah meeting. Ada hal yang dia pikirkan di kepalanya yang menyita perhatiannya instead of meeting itu sendiri. Tapi banyak orang yang berdalih, meeting cuma 30 menit, dia memegang handphone mulu, begitu ditanya, tolong dong fokus, dia mengatakan, sorry Pak, mohon maaf banget, saya ada di sini Pak, tapi ini saya harus jawab nih Pak, soalnya dari CEO nih Pak. Pertanyaan saya, kenapa Anda datang? Kenapa nggak diwakilkan oleh orang lain?
Kenapa Anda nggak bilang diundur, boleh nggak 15 menit saya menjawab ini dulu? Profesionalisme Anda terlihat bagaimana Anda menata diri, kemudian Anda mengkomunikasikannya. Komunikasi tidak hanya dari kata-kata, tetapi pada saat kita berada di satu titik, di dalam sebuah ruang, itu kita berkomunikasi dalam lingkungan dengan cara yang verbal maupun non-verbal. Semua terlihat termasuk ekspresi kita. Clear? Mbak, kok dari tadi diem aja? Kok sedih kelihatannya? Materi saya kesampaian nggak? Mohon maaf ya Pak. Ya saya paham sih Pak, tapi saya barusan patah hati tadi malam Pak. Jadi saya jadi nggak konsen. Jangan datang. Tapi kalau Anda datang di meeting, lupakan patah hati. Kita nangis-nangis lagi nanti setelah jam kerja. Pada saat jam kerja, lupakan patah hati karena komunikasi nggak berjalan. Karena keberadaan Anda jadi tidak bisa termanfaatkan. Nah, Bapak Ibu, communication is matter for a leader. Ya kan? Karena apa? Kalau kita lihat kompetensi yang dituntut untuk seorang leader itu banyak banget, Pak. Planning, organizing, directing, controlling. Roles-nya, peranannya adalah director roles, innovator roles, broker roles, kemudian mentor roles, facilitator, monitor, producer. Kompetensinya lebih parah lagi. Ini Anda akan dicek pada saat assessment nanti. Kalau Anda pengen naik jabatannya lebih tinggi. Anda harus punya visi. Anda harus mendesain organisasi, mendelegate effectively, living with change, thinking kreatif, negotiating, presenting idea. Semua yang saya centang dari atas sampai ke bawah ini adalah membutuhkan peranan, kemampuan, komunikasi yang harus Anda bangun sebagai seorang individu yang profesional. Bagaimana Anda bisa understanding self and others kalau Anda tidak pernah berkomunikasi? Bagaimana Anda bisa developing subordinate, coaching, counseling, mentoring, tapi Anda sendiri diam 1000 bahasa. Nggak jalan komunikasinya. Managing konflik, Anda sebagai penengahnya, Anda nggak mungkin nggak berkomunikasi. Anda harus berkomunikasi. Fostering productivity with a work environment. Anda sebagai pimpinan yang pengen mendorong pencapaian target, Anda pengen mereview, Anda harus ngomong. Anda harus terlihat siapa yang ngomong, diterima atau enggak, Anda jadi panutan atau tidak. Komunikasi Anda akan menentukan peranan ini semua. Clear ya teman-teman? Nah, 50% sampai 90% of a manager time is spent communicating in most work environment. Sebetulnya dalam Anda bekerja, 50-90% waktu Anda itu sebetulnya adalah untuk berkomunikasi. Miskomunikasi menjadi sangat mengganggu. Kalau Anda melakukan miskomunikasi yang sangat fatal, maka akan menjadi konflik antara satu dengan yang lain. Anda maksudnya benar, tapi karena miskomunikasi, orang jadi musuhin Anda. Anda dipandang jadi tidak capable karena Anda tidak bisa mengkomunikasikannya dengan benar. Jangan pernah Anda bilang, maksud saya ya itu. Maksud saya sebetulnya nggak itu. Nah, pertanyakan lagi, tadi Anda ngomong apa? Anda pakai ekspresi seperti apa? Ekspresi lunak pun bisa, maksud yang baik pun bisa menjadi jahat atau dipandang tidak benar kalau Anda ekspresinya digunakan dengan cara yang salah. But in some work arenas, like operating rooms and airplane, cockpit, communication can be a matter of life and death. Yang lebih parah kalau Anda bekerja di industri yang sangat fatal, membutuhkan komunikasi. Contohnya, antara masinis dengan penjaga palang pintu, ya kan? Antara ATC dengan pilot. Nah, ini bisa komunikasi yang sangat fatal banget. Ingat gak kasus yang airline waktu itu, saya nggak boleh nyebutkan brandnya, yang gosipnya viral kemana-mana gara-gara ada terdengar di telinganya para penumpang, katanya pramugarinya suara yang terengah-engah. Nah itu, padahal kita nggak tahu ya pramugari ini sedang apa, tapi pemikirannya apa? Langsung lari ke hal-hal yang nggak nyaman gitu. Kemudian diisukan di mana-mana, wah pramugari terdengar suaranya terengah-engah. Nah bisa jadi mungkin dia lari-lari, mungkin dia lagi sedang apa, kita nggak ngerti gitu. Tapi karena kita hanya memahami setengah-setengah, karena kita tidak pintar menggunakan alat, bisa jadi terengah-engah benar, tapi karena si pramugari ini tidak fatal bahwa alat komunikasi harus dimatikan, ini bisa menimbulkan sebuah persepsi yang tidak pada tempatnya. Bahkan kalau ada salah tadi bisa menimbulkan kematian, kecelakaan. Kita bisa left gitu kan. Ternyata di situ there is a left, ada pencurian. Ternyata bilang left
Left itu ke kiri, itu beda artinya. Tapi karena pronunciation atau spellingnya yang kita gunakan, yang kita baca ternyata ada kekeliruan 1, 2, 3 kata, itu menjadi hal yang sangat fatal banget. Nah, jadi seberapa parah miskomunikasi di tempat kerja? Hubungan antara miskomunikasi dan hasil kerja negatif itu sangat kuat, Bapak Ibu. Karena apa? 70-80% dari hasil sebuah survei, kesalahan komunikasi itu bisa menyebabkan kegagalan. Hampir lebih 70-80% di dunia industri di dunia ini diakibatkan oleh salahnya miskomunikasi. Ada cerita juga ada sebuah airline di Eropa yang banyak sekali dicela oleh netizen, banyak sekali yang pindah maskapai hanya gara-gara CEO-nya melakukan miskomunikasi yang sangat fatal. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang akan memperkuat sharing saya hari ini betapa komunikasi itu menjadi sangat amat penting. Dan kita harus belajar terus-menerus bagaimana kita berkomunikasi. Karena Bapak Ibu, ke depan perusahaan itu akan lebih banyak untuk meng-hire leader. Lebih tepat mereka meng-hire leader daripada meng-hire worker. Karena kalau worker hanya datang jam 8 sampai jam 5, dia mengerjakan pekerjaannya sendiri, selama pekerjaannya tugas, pulang. Tapi kalau leader, dia ikut terlibat dalam setiap keputusan. Dia terlibat dalam komunikasi perusahaan. Dia menyampaikan pendapat, dia bisa menganulir pernyataan yang salah, keputusan yang salah karena dia menyampaikan komunikasi dengan data dan cara yang benar. Itu leader, bukan worker. Karena leader adalah orang yang mampu memanage dirinya sendiri, serta hubungan komunikasinya dengan orang lain di lingkungannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau leader, kita dibayar adalah untuk membantu dan berkontribusi pencapaian tujuan perusahaan, bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan individual yang menjadi tanggung jawab harian diri kita sendiri. Metode komunikasi bisnis sangat amat banyak. Bisa berbentuk tulisan maupun yang lisan. Tidak ada satu pilihan yang benar. Mana yang lebih baik, baik email, tertulis pakai surat, atau pakai komunikasi langsung. Semua bergantung pada konteksnya. Kalau tertulis, itu bisa lebih bagus karena apa? Ada cara untuk menyimpan jejak, ada tanda tangannya, ada filingnya, ada sejarahnya. Tetapi kalau komunikasi tertulis digunakan pada sebuah forum untuk pencarian ide, itu nggak bisa. Karena apa? Penyampaian interaksi verbal, saling mendebat, saling berbeda pandangan, itu membuat ideasi akan lebih berwarna. Jadi banyak manfaatnya, berbeda konteksnya, tergantung kita sebetulnya memanfaatkan alat dan media, serta ruangannya dan cara tujuan meetingnya itu akan melangkah kemana. Itu perlu kita pikirkan metode komunikasi yang akan kita lakukan. The future belongs to generalists. Nah, Bapak Ibu, generalis versus spesialis ini juga akan membantu Anda untuk mempertajam. Bolak-balik dari slide awal tadi saya mengatakan, Anda digaji bukan hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan pribadi dan target pribadi, tapi Anda harus berubah ke jadi orang yang generalis. Orang generalis itu memahami pengetahuan lebih luas, tidak takut untuk terlibat, tidak takut untuk bicara, berubah dari comfort zone-nya. Dalam meeting pun dia duduk di depan dan aktif untuk tunjuk tangan, memberikan pendapatnya, menghargai pendapat orang lain, dan rely on their aptitude, out of the box thinking. Dia berpikir di luar di luar areanya sendiri. Contohnya saya accounting, tetapi pada saat di meeting ada orang marketing, ada orang sales, ada orang operasional, kita coba berpikir secara helikopter view. Oh iya juga ya. Kalau dari sisi accounting seperti ini, tapi orang marketing tadi mengatakan demikian. Oh, saya bisa ternyata ada perbedaan. Oh, saya pengen punya usulan supaya menyatukan perbedaan ini. Generalis itu berpikir dalam skop yang lebih luas, dalam segala unsur yang berbeda, dari unit yang berbeda, cara pandangnya diperluas, tidak hanya skop yang kecil di tempat dirinya sendiri. Kalau spesialis itu benar-benar ya, saya akan berkomentar kalau itu urusannya sama urusan saya aja. Karena saya cuma ahli di bidang ini saja gitu. Saya nggak mau ikut campur urusan orang lain. Urusan sales, orang marketing, urusan saya ini orang finance. Ngapain saya ngomong?
penting amat. Nah, kalau Anda sudah pakai cara seperti ini, Anda seorang spesialis. Tapi kalau Anda generalis, Anda itu dilihat dalam sebuah forum karena Anda benar-benar keberadaannya memberikan manfaat dengan cara pandang yang sempurna, dengan cara pandang yang lengkap. Gitu. Clear ya? It's just that our world is changing so rapidly that those with more tools in their possession will better navigate the uncertainty. Ke depan semakin tidak jelas dunia ini. Tantangan bisnis juga semakin beragam. Baru kemarin kita masuk ke era digital, sekarang masuk ke era pandemik, ya kan? Belum lagi kita vaksin keluar. Seperti apa dunia lagi ini? Kita bekerja di satu kantor bersamaan, sekarang sudah virtual. Kita WFH. Bisa jadi besok ke depan work from anywhere. Anda bisa kerja, kantor pusatnya di Jakarta, tapi Anda bisa kerja dari Surabaya, dari Medan, segala macam. Dunia semakin tidak pasti. Itulah kenapa kita membutuhkan orang-orang yang bisa mengarahkan dirinya memasuki dunia yang serba tidak pasti ini dan bisa mengambil peran di dalamnya. Itu adalah orang-orang yang pintar berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan berkomunikasi adjusting themselves to the surrounding, to the new environment. To make it today's world, it's important to be agile and flexible. Jadi jangan pernah mengatakan mau saya, suka-suka saya seperti ini. Pokoknya seperti ini. Anda harus mengembangkan diri Anda sendiri dengan cara komunikasi dan kemampuan yang tepat supaya orang paham bahwa Anda memang dibutuhkan di lingkungan yang tepat. Saya contohkan Google. Google ini sangat selektif memilih orang. Bahkan si recruitersnya itu mengatakan, if you just hire someone to do one specific job, but then our company needs change. We need to be rest assured that the person is going to find something else to do at Google. That comes back to hiring smart generalists. Jadi yang dibutuhkan orang-orang di Google itu adalah mau orang accounting, orang finance, orang business development, orang research, orang marketing, orang sales, semuanya harus generalis. Orang yang bisa mengatakan dia berpikir dari segala sisi. Dia mau terlibat dengan banyak hal. Bukan hanya yang mengerjakan saya orang marketing ngurusin marketing doang. Saya orang sales hanya fokus di sales doang. Tapi kita berpikir dalam segala sisi. Karena disitulah ide-ide akan muncul dengan sempurna. Dan dari WEF saya ambil lagi beberapa poin yang akan mempengaruhi perusahaan di luar finance. Keberhasilan perusahaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh finance, tapi juga bermacam hal, termasuk 10 poin di sini. Yang saya lingkari merah adalah hal yang terkait dengan apa yang saya sampaikan dalam slide-slide saya sebelumnya tadi. Ability to attract and retain talent. Kalau Anda sekarang menjadi talent perusahaan, pastikan bahwa Anda adalah talent yang benar. Salah satunya adalah kemampuan untuk berkontribusi dalam perusahaan dengan komunikasi. Yang ke-9 adalah research leadership. Bahwa leadership perusahaan itu harus diriset selalu supaya kita melihat kita punya banyak leader atau enggak. Lebih parah kalau kita punya banyak karyawan tapi punya sedikit leader. Maka pemilihan leader ke depan menjadi terkendala karena ya mereka tidak berpikir skala holistik, tidak bicara tentang global, tidak helicopter view. Maka leadership ini dibutuhkan. Nah, mengkomunikasikan bahwa Anda seorang leader yang baik itu juga menjadi tantangan terbesar diri Anda sendiri. Gitu. Yang berikutnya adalah quality of major business process. Business process ini di dalamnya menyangkut dengan cara komunikasi, menyampaikan pesan, bertukar pendapat, bertukar ide, bertukar kepentingan. Di sini akan sangat mempengaruhi urusan perusahaan dalam skala global, dalam keseluruhan. Jadi faktor-faktor ini sangat diperhitungkan. Jadi teman-teman, 10 poin ini bisa menjadi landasan untuk Anda berpikir bahwa ya peran saya sangat penting di perusahaan ini. Bahwa saya dibutuhkan untuk menjadi the next leader. Saya harus menunjukkan karakter leadership saya yang benar dengan cara pemilihan komunikasi yang benar. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Ini Plato mengatakan demikian. Bahwa orang yang bijaksana adalah ya they have something to say. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang nekat adalah mereka yang I have to say something. Beda ya. I have to say something itu berarti seolah-olah memaksakan diri. Bahwa saya harus bilang, saya harus ngomong gitu. Kalau they have something to say, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan tujuan. Jadi ada tujuannya. Beda dengan have to say something. Seolah-olah kalau nggak bicara dia nggak lengkap gitu. Tapi yang dibicarakan dia tidak berpikir panjang tujuannya kemana. Clear ya? Nah, ini dari Beth Truth menyampaikan bahwa the way a team plays as a whole determines its success.
You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don't play together, the club won't be worth a damn. Bahwa tidak akan bernilai sepeser pun meskipun dalam perusahaan itu banyak orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tapi kalau tidak ada kerjasama di dalamnya, maka orang-orang hebat tadi berjalan sendiri-sendiri. Yang lain kececeran, yang lain tunggang langgang, gak ada kesamaan. Organisasi bisa menjadi ancur-ancuran. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, andil Anda sangat penting. Kontribusi Anda sebagai orang yang hebat sangat penting. Tetapi menyatukan pendapat bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, ini lebih dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Itulah kadang-kadang kenapa di perusahaan kita harus mengalah. Kadang-kadang dalam berkomunikasi pun kita menimbang kepentingan unit lain, urusan orang lain. Tidak hanya menonjolkan kemauan dan kepentingan kita sendiri. Baru meeting 30 menit, udah pundung, udah ngambek, keluar karena pendapatnya nggak dipakai. Kita nggak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain. Saya pokoknya maunya seperti ini. Nah, kalau Anda sebagai pucuk pimpinan boleh. Tapi kalau Anda di posisi yang lagi menengah ke bawah, Anda nggak punya leverage untuk melakukan itu. Ya kan? Nah, dengan konteks ini teman-teman, maka janganlah jadi orang hebat yang nggak bisa berkomunikasi. Ini fatal adanya. Oke, kesimpulan saya sebelum nanti kita tanya jawab, saya akan bacakan tanya jawab di chat kalau ada, tapi kalau ada online saya akan dahulukan. Kesimpulan adalah yang pertama, effective business communication menjadi kebutuhan setiap individu perusahaan. Peningkatan kemampuan berkomunikasi secara profesional akan mempengaruhi kredibilitas dan personal image kita. Ya, jadi karena saya fokusnya adalah leadership, saya biasa bicara tentang leadership dan saya juga akan menulis buku leadership, maka image seorang leader, packaging atau personal branding seorang leader itu beserta kredibilitasnya akan sangat ditentukan oleh cara kita dan kemampuan kita berkomunikasi dan membangun kemampuan kita dalam hal komunikasi ini. Yang ketiga, keberhasilan perusahaan memberi ruang untuk setiap individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi akan berdampak kepada performance perusahaan itu sendiri. Jadi kalau Anda meeting, manfaatkan meeting itu untuk semua orang berpendapat. Berikan kesempatan untuk menyampaikan ide. Berbeda nggak apa-apa, jangan dimarahin. Ada juga yang dimarahin, dibenci gara-gara pendapatnya berbeda. Nggak boleh. Anda harus dengarkan, pikirkan. Siapa tahu meskipun mereka adalah staff, ternyata oh benar juga ya gitu. Jadi semakin banyak masukan akan semakin kaya dan semakin tajam keputusan yang akan kita ambil. Terakhir, masa depan kita adalah bagaimana kita memperbaiki kemampuan kita berkomunikasi dan mempengaruhi lingkungan dengan pemahaman cara komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi ini menjadi hal yang penting, baik tulisan, baik secara verbal maupun non-verbal, ekspresi digunakan, body language digunakan, pemilihan tata bahasa, tone gitu kan, kemudian delivery waktu penyampaian informasi itu sendiri sebelum meeting, pada saat meeting, sesudah meeting dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang penting. Oke, terima kasih banyak. Itu tadi adalah materi saya. Nanti habis ini kita Q&A. Tapi Bapak Ibu boleh komunikasi dengan saya kalau misalnya ada yang pengen di-sharing dan diskusikan lewat Facebook, Instagram, link @rizaperdanakusuma. Ada juga website saya rizaperdanakusuma.com. Ini WhatsApp saya. Dan Anda bisa dengar Spotify dan Anchor. Saya punya podcast juga di situ. Baru saya launching minggu ini. Namanya Riza Lounge. Jadi kalau Anda pengen dengar tentang informasi tentang obrolan saya tentang leadership, tentang services, tentang life balance atau simplicity, ada di podcast saya ini. Oke. Terima kasih dari saya itu saja. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Saya mau kembalikan ke Mas Eko dulu atau langsung saya, Mas Eko? Boleh, Pak. Kalau mau langsung nggak apa-apa. Langsung boleh ya? Oke, thank you, Mas Eko. Oke, ada yang mau online dulu nggak? Silakan, dihidupkan sound-nya. Ada? Adakah? Bapak Ibu yang ingin tanya silakan dihidupkan sound-nya. Silakan, sound-nya dihidupkan sambil saya ngecek. Oke. Oke, Mbak Yuni. Oh, sorry. Ada? Halo? Selamat Halo. siang. Boleh, silakan. Siapa? Oh ya, monggo silakan. Saya Pak, boleh? Boleh, Pak Yohanes. Apa kabar Pak Yohanes? Iya, sehat Pak Riza. Baik Pak Riza, terima kasih atas waktu yang diberikan.
Yes. Pak Riza mau tanya Pak, kadang kita itu pada saat menyampaikan usulan-usulan di dalam suatu rapat, Ya. itu gimana ya, maksudnya kadang kan ada yang diterima, kadang yang enggak. Tapi dari sebuah usulan itu sebenarnya itu kita memberikan solusi, bukan saya pengennya seperti ini, bukan. Tapi memang itu merupakan solusi yang sebenarnya kalau yang lain pun kalau menerima itu kan bisa menjadi jalan keluar yang baik untuk suatu permasalahan di perusahaan tersebut. Tetapi kadang itu keputusan pimpinan itu beda dengan apa yang kita sampaikan itu, yang sebenarnya solusi itu tersebut, sehingga akhirnya itu akan menjadi menyulitkan banyak unit yang terkait dengan itu. Nah, itu bagaimana Pak untuk supaya pendapat kita bisa diterima itu loh Pak? Oke, good. Sip, thank you. Pak, ini pertanyaan menarik banget Pak Yohanes. Jadi teman-teman, saya akan menjawab dari sisi teori leadership ya. Oke, jadi gini, saya tambahkan jawaban saya dari sisi teori leadership. Pak Yohanes, perusahaan itu tanggung jawab terakhir. Tanggung jawab puncak adalah ada pada posisi leader. Clear ya? Jadi, keputusan terakhir setiap meeting atau keputusan perusahaan yang tanggung jawab adalah dia yang tanda tangan. Siapa yang tanda tangan? Itu adalah leader. Jadi Pak, kalau dalam meeting ternyata apa yang dibahas dengan keputusan yang diambil berbeda, yang tanggung jawab adalah bukan Bapak atau teman-teman yang ikut meeting. Karena yang tanggung jawab adalah siapa yang mengambil keputusan dan tanda tangan dari hasil meeting itu. Satu. Kedua, meeting itu adalah proses diskusi. Penyampaian pendapat, menyampaikan hal yang berbeda, dan saling memberikan masukan. Tetapi Pak, 5 menit terakhir sebelum meeting ditutup, itu adalah hak prerogatif seorang leader. Orang lain tidak boleh ikut campur. Karena apa Pak? Saya dulu, meeting itu saya selalu bilang seperti ini. Oke teman-teman, kita ada ber-12 di ruang meeting ini. Oke, dalam meeting versi saya adalah CEO. Tetapi pada saat meeting ini, 1 jam ke depan, Anda boleh ngomong apapun dan jangan melihat saya sebagai CEO. Kita dalam meeting itu tidak ada jabatan. Jadi di dalam meeting, semua adalah leader yang boleh menyampaikan pesan, memberikan masukan, dan kita akan dengar semuanya masukannya. Dulu Pak Yohanes, kalau ada orang yang ngomong malah saya marah. Saya paksa dia ngomong supaya tahu pendapatnya gitu. Tapi kemudian 1 jam meeting, 55 menit mereka boleh berdebat. Tak berdebat, kasih masukan apa semua dicatat, semua didengar. Tapi 5 menit terakhir Pak, saya selalu bilang, oke teman-teman, dari awal sampai akhir tadi saya sudah dengar masukan semuanya. Tetapi kan meeting tidak bisa tidak ada keputusan. Jadi tidak juga boleh semua mengambil keputusan yang semua orang ngambil keputusan. Pengambil keputusan cuma 1. Jadi 5 menit terakhir itu saya akan keluar sebagai bosinya. Berarti saya sekarang leader. Oke, dari semua masukan yang saya dengar, saya akan ngambil masukan seperti ini. A, B, C. Pada saat saya merasa bahwa sebagai saya staff, kemudian saya masukannya nggak didengar, maka saya mengatakan, kok beda ya Pak? Iya, beda karena saya tadi sudah mendengar semua penjelasan pendapatan, tapi menurut saya keputusan yang terbaik adalah ini. Jadi Pak, sebetulnya begitu Pak Yohanes sudah menyampaikan pendapatnya dan itu sudah didengar, tapi keputusannya berbeda, Bapak sendiri tidak perlu merasa kecewa. Bapak at least sudah mengatakan no problem, kalau itu keputusan Bapak, yang pasti tadi pendapat saya sudah didengar. Dan Bapak pastikan bahwa yang Bapak sampaikan itu tertulis dalam minutes meeting. Kan Bapak biasanya nih, aturan kalau di BUMN saya dulu, minutes meeting itu sebelum ditandatangani, semua akan sirkuler dikirimkan gitu kan. Kalau ada yang kurang, apa segala macam, atau biasanya sebelum meeting ditutup, dibacakan dulu minutes meeting draftnya. Nah, Anda boleh mengatakan, sorry, masukan tadi saya ada seperti ini. Nah, Pak, yang paling penting adalah pastikan bahwa perbedaan pendapat dari keputusan yang diambil, yang Bapak sampaikan tadi, tertulis dalam minutes meeting. Di luar itu, Pak, it's not yours. It's not your capability to change any kind of the decision. Jadi Pak, nggak usah kecewa. Karena disitulah sebetulnya fungsinya meeting. Dan meeting itu tidak selalu bisa pro ke 1 dan 2, 3, 4 unit yang berbeda. Bisa jadi hal yang luar biasa. Karena pimpinan
itu selalu memahami lebih tinggi apa yang menjadi permasalahan perusahaan instead of kita yang mewakili masing-masing unit. Gitu Pak Yohanes. Jadi Pak, kembali lagi untuk Bapak menyikapi, Bapak juga nggak perlu marah ya Pak. Tuh kan berbeda. Tadi nggak usah dibahas Pak. After meeting Bapak nggak usah bahas, itu bikin sakit hati Pak. Jadi setelah meeting dilosin aja, selesai gitu. Nggak usah dipikirin. Bapak udah menyampaikan, sudah tertulis dalam meeting, that's it. Nah, kalau ternyata keputusan tadi ternyata ada salahnya, kan pimpinan yang tanggung jawab. Toh Bapak masukannya sudah sesuai dalam minutes meeting. Bapak tinggal kalau dimintai audit, pertanggungjawaban, Bapak mengatakan, ini pegangan saya di minutes meeting, saya sudah menyampaikan hal seperti ini. Tapi keputusannya memang berbeda. Dan belum tentu keputusan yang berbeda itu juga salah loh Pak. Gitu. Clear ya Pak Yohanes? Menjawab nggak Pak Yohanes? Pak Riza, terima kasih banyak atas pencerahannya. Selamat siang, terima kasih Pak Riza. Thank you Pak Yohanes, sama-sama. Sukses ya Pak Yohanes. Kadang-kadang saya bisa merasakan nih perasaan Pak Yohanes gitu. Kadang-kadang kesel. Terima kasih Pak Riza. Ya, thank you Pak Yohanes. Kadang kesel banget. Iya, terima kasih. Nah, kemudian tadi mungkin menjawab juga pertanyaan terakhir Pak Yohanes, bagaimana supaya pendapat kita diterima? Nah Pak, kalau supaya pendapat bisa diterima, gunakan kata-kata yang halus dulu. Kadang-kadang kita menggunakan gini, mohon izin Bapak Ibu, saya mohon izin, padahal nggak perlu minta izin ya. Pakai cara yang benar, tunjuk tangan, kemudian pakai tone yang jangan berapi-api dan emosi, ya kan, pakai tone yang rendah, kemudian tercara struktur kalau pakai data lebih baik. Dengan Anda menyampaikan lebih lengkap, saya yakin tidak ada orang yang tidak akan menerima. Oke, ada pertanyaan private nih. Pak Riza mohon izin bertanya, saya nggak sebutin namanya ya. Bagaimana komunikasi menyikapi situasi penuh office politics? Terima kasih sebelumnya. Wah, ini pertanyaan seru Pak. Office politics itu saya bisa 2 hari 2 malam nih menyampaikan. Saya punya slide yang panjang banget tentang office politics. Saya jawab singkat aja ya Pak. Oke, office politics Pak itu nggak negatif. Office politics itu sebetulnya adalah kendaraan setiap profesional untuk bisa meningkatkan karir. Office politics itu kalau kita manage dengan cara yang benar, itu menjadi alat yang menyenangkan. Nah, intinya office politics itu adalah bahwa kita harus menghadapi permasalahan konflik antar unit itu dengan cara kita menjadi orang yang di tengah-tengah. Orang yang bisa dipandang punya pengaruh dalam semua unit. Kita terkenal di semua unit, kita helpful kepada semua unit, kita membantu atasan kita mensupport unit lain, kita membantu lingkungan kita sehingga kita terkenal sebagai orang yang punya manfaat dalam office politics. Nah, kalau kita menjadi orang seperti itu, tidak bermain geng-gengan, tidak saling menggibah satu dengan yang lain, maka office politics ini caranya adalah kita menciptakan komunikasi yang indah dengan semua orang. Itu office politics. Nah, kalau Anda bisa menyikapi seperti ini, maka Anda akan muncul sebagai pemenang dari the winner of office politics. Contohnya nih, Anda nggak suka sama orang yang nggak perlu Anda benci. Dalam office politics diajarkan, di dalam lingkungan tertentu, kita nggak suka sama orang. Tapi karena kita itu hari-hari kerja sama dia, kita ada urusan sama dia, ya kita harus berpura-pura suka sama dia, berpura-pura untuk mendengar omongannya dia dengan cara yang proper. Itu fungsinya seorang leader untuk berdamai dengan office politics. Tapi kalau Anda udah nggak suka, ngomong aja udah nggak ngeliat, ya kan, itu pengaruh. Anda akan kacau dalam office politics. Anda tidak akan menggunakan office politics sebagai kendaraan. Nah, berkomunikasi menyikapi adalah, Pak, jangan keluarkan atau jangan tunjukkan Anda nggak suka, jangan tunjukkan Anda nggak cocok gitu. Nah, jadikan semuanya dengan cara yang nyaman sehingga Anda seolah-olah diterima oleh banyak pihak. Anda menciptakan banyak unit berhutang budi pada Anda. Disitulah office politics itu bermain. Semoga menjawab ya Pak, yang Bapak atau Ibu yang menanyakan ini, karena private saya nggak boleh menyebutkan namanya. Gitu. Clear ya? Gitu. Oke, ada pertanyaan lain. Pak, apabila office politics memojokkan kita, bagaimana Pak? Alias mereka ingin kita yang disingkirkan padahal sudah netral dan sehelpful mungkin. Gini, office politics itu sebetulnya tidak akan ada memojokkan atau apapun. Office politics kembali lagi, itu kendaraan, itu ilmu positif Pak. Sayang sekali di Indonesia ini tidak ada buku office politics. Nah, saya menjadi orang yang rencananya akan menuliskan buku office politics ini. Jadi, kalau Anda mengatakan bahwa saya seolah-olah dipojokkan, Pak, itu adalah permainan mindset Anda sendiri. Atau Anda mendengar rumor bahwa Anda dipojokkan. Nah, caranya supaya Anda clear dipojokkan benar atau tidak,
Anda ketemu dengan orang-orang yang Anda anggap menciptakan Anda di pojokan itu. Perbaiki komunikasi. Datangi dia. Kalau sama atasan, coaching aja atasannya. Pak, Bapak sudah jadi pimpinan saya selama 2 tahun nih Pak. Saya pengen dengar dong Pak, apa yang kurang dari saya? Dan perbaiki. Nah, yang paling penting adalah dalam office politics, Anda memahami posisi Anda sekarang sebagai apa dan di mana. Semakin rendah posisi Anda, posisi tawar Anda akan semakin rendah pula. Jadi hati-hati. Tapi Anda akan bisa meningkatkan posisi tawar semakin tinggi meskipun Anda jadi staff kalau Anda banyak bermunculan atau Anda banyak mingle, menciptakan komunikasi dan hubungan baik dengan banyak orang, termasuk kepada atasan yang Anda tidak sukai. Gitu. Gitu ya Pak. Jadi Bu atau yang Bang bertanya ini, triknya kalau dalam menangani office politics itu nggak negatif Pak. Itu positif. Kalau Anda merasa itu negatif, Anda berarti belum paham tentang office politics. Gitu. Wah, pertanyaannya banyak banget nih. Oke. Ada pertanyaan lagi, ini private. Sehubungan dengan proses assessment yang akan kita ikuti, misalnya untuk promosi naik jabatan, apa tips komunikasi yang baik ketika kita diwawancara? Mungkin penggunaan diksi atau cara berbicara apabila ditanya kelebihan dan kekurangan kita, atas kekurangan kita, apa yang kita perlu sampaikan ke wawancara? Oke, Pak, bicara jujur aja. Ya, bicara jujur itu akan lebih tepat. Satu, yang kedua adalah jangan terlalu lugu, terlalu menjadi orang yang santun banget. Contohnya gini, Mas punya kelebihan, Bapak punya kelebihan apa? Ya Bu, ya saya biasa aja Bu, saya ya nggak punya kelebihan sih Bu, saya punya kemampuan sedikit, saya bisa ini segala macam. Enggak, itu Anda nggak promoting yourself. Kalau saya ditanya Pak, saya selalu mengatakan, alhamdulillah Bu, saya punya kelebihan, saya pernah mendapatkan prestasi di ini. Kemudian saya pernah menyelesaikan masalah perusahaan di sini. Pada waktu itu tantangannya cukup berat, tetapi saya berupaya untuk memberikan kemampuan semaksimal mungkin yang saya bisa lakukan adalah saya menggunakan dengan cara seperti ini. Saya punya kemampuan bahasa Inggris, saya punya kemampuan ini segala macam, dinilai seperti ini. Saya berharap dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa memberikan kontribusi yang baik pada perusahaan dan saya pengen punya image bahwa perusahaan tidak salah meng-hire saya. Itu jualan Pak, tetapi packagingnya menarik gitu. Ya kan Pak? Jadi jangan jujur-jujur banget, kemudian jangan santun-santun dan terlalu lugu banget seolah-olah kita tidak pernah menonjolkan diri. No, itu promoting yourself. Assessment itu adalah memilih orang. Semakin Anda semakin Anda kecil hati, semakin Anda pengen tidak terlihat tampil, Anda semakin dikatakan bahwa orang ini nggak atraktif, orang ini nggak kelihatan leadership-nya gitu. Clear ya? Apalagi kalau Anda ditanya, ditanya itu adalah berkomunikasi, wawancara. Message yang Anda deliver akan menunjukkan Anda Anda nanti akan terlihat berkelas atau tidak, mampu atau tidak dari Anda cara menyampaikan pendapat Anda gitu. Menjawab Anda itu sangat menentukan. Oke. Pak, menurut Bapak berikutnya nih, seberapa besar kontribusi temperamen, pragmatik, kolerik, sanguin, dan melankolik terhadap kemampuan berkomunikasi seseorang? Pak, sebetulnya gini, karakter asli kita itu sebetulnya menjadi PR kita pada saat kita menjadi diri sendiri. Yang paling penting adalah, Pak, kita tahu cara menggunakan kontribusi temperamen ini dalam setiap kesempatan yang berbeda. Kita nggak bisa jadi satu jenis, Pak. Dalam buku leadership saya nanti, saya akan menyampaikan bahwa teori leadership itu bisa style of leadership itu bisa disampaikan dalam segala forum yang berbeda dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang kita bisa menjadi otokratis. Kadang-kadang kita bisa menjadi orang yang demokratis. Kadang-kadang kita bisa menjadi otoriter. Contohnya, Pak Jokowi kemarin sempat viral pada saat beliau marah-marah kepada salah satu menteri, ya kan. Kemudian di detik.com, di Jawa Post itu kelihatan Pak Jokowi dengan ekspresinya yang marah-marah gitu. Coba Anda bayangkan Jokowi di era periode pertama, pernahkah dia marah-marah? Enggak. Tapi pada saat COVID, pada saat orang kepepet, seorang leader itu harus marah. Jadi sifat asli beliau nggak kelihatan kemarin. Yang santun, yang lembah manah, yang orang Solo banget, yang sabar. Nggak kelihatan. Tapi keluar tuh kata-kata, bahkan mengancam 2 minggu lagi. Jawa Timur nggak berhenti, saya akan review.
tolong kita kritis terhadap kondisi bangsa gitu. Nah, sifat-sifat aslinya nggak keluar, Pak. Jadi dalam konteks ini jangan terlalu berbanyak berpikir teori, tetapi kita lebih banyak menggunakan kita sedang di mana, kita dalam kondisi apa, target apa yang ingin kita capai, beban apa yang sedang kita tanggung, kemudian lingkungan membutuhkan seorang leader seperti apa. Disitulah komunikasi akan menyesuaikan. Gitu. Clear ya, Pak? Oke. Kemudian terima kasih Pak Riza, masukannya ini private lagi. Oh oke, ya udah, terima kasih sama-sama. Kemudian ada pertanyaan lagi sehubungan dengan proses. Oh sudah saya jawab. Bagaimana kita meningkatkan percaya diri dalam berkomunikasi di saat kita memberikan masukan di area yang bukan area kita. Misal saya dari IT memberikan masukan ke bagian sales pada saat meeting. No problem, Pak. Pakai state framing, Pak. Yang paling penting dalam berkomunikasi adalah framing. Framing itu adalah pendahuluan di mana kita akan menunjukkan apa yang akan kita sampaikan, kita dalam posisi sebagai apa. Contohnya gini, selamat siang Pak, terima kasih undangannya di dalam meeting hari ini. Saya perlu perkenalkan, nama saya Riza, saya dari unit IT. Melihat bahasan dari awal tadi, ada semacam materi yang saya cerna yang menimbulkan pemahaman saya yang mungkin agak berbeda. Jadi mohon maaf kalau boleh saya akan menyampaikan pendapat saya minta izin untuk menyampaikan pendapat saya, tetapi jika ada yang ternyata kurang pas, mohon nanti saya butuh pencerahan nih, perlu diluruskan. Tetapi jikalau yang saya sampaikan ini nanti benar dan bisa mendapatkan masukan, saya juga mohon dengan sangat supaya dipertimbangkan agar keputusan bersama nanti benar-benar bisa mewakili semua unit termasuk pendapat saya. Gitu Pak caranya. Clear ya? Jadi baru kita sampaikan pendapat. Saya yakin kalau kita menyampaikan langsung to the point. Menurut saya Pak, saya nggak setuju kalau pendapat. Nah ini sudah memicu nih Pak. Orang gini amat sih gitu. Orang ketus banget sih gitu. Nah tolong sampaikan dengan cara yang benar, dengan framing yang benar. Apalagi kalau kita sedikit ragu-ragu. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita nggak menyampaikan pendapat, nanti pendapatnya jauh dari apa yang kita harapkan, nanti Anda juga kecewa juga. Jadi mending Anda bicara. Tapi pada saat Anda bicara dengan penuh keraguan, Anda framing dulu dengan keterbatasan yang Anda miliki. Siapakah Anda? Kemudian Anda butuh masukan atau feedback. Jadi itu yang lebih penting, Pak. Clear ya? Oke, semoga menjawab. Oh, ada lagi. Hai Pak Riza, thank you sharingnya yang luar biasa. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk menghadapi keputusan bos yang selalu berubah-ubah dan selalu berbicara kasar? Apakah ada tips khusus walaupun bawahan selalu menjawab dengan sopan? Oh, oke. Ini kita bicara leadership dan pemahaman tentang komunikasi. Pak, Bu, bos itu is always boss, ya kan? Nah, itu yang rules yang pertama. Yang kedua adalah bahwa bos itu punya dunia yang berbeda dibanding kita yang bawahan. Kenapa? Karena bos itu punya banyak beban yang kadang-kadang bawahan tidak paham. Nah, ini perlu dicatat. Kadang-kadang kita asik ngegosipin atau bergibah tentang atasan, ngomongin bos kita nih bos kita yang sekarang dibanding yang dulu beda ya. Yang sekarang ini lebih sensitif, lebih ini segala macam. Padahal kita nggak tahu beban bos yang dulu dengan bos yang sekarang lebih beda. Yang sekarang 3 kali lipat nih targetnya. Kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah nanya. Jadi jalan keluarnya adalah tolong Anda pahami atasan Anda dengan lebih dekat. Apakah bebannya dia, permasalahan yang dia hadapi, target yang dia hadapi. Pak, saya nggak pernah ngobrol. Ya datanglah ngobrol. Sekali-kali bawa pisang goreng. Bukan untuk ngejilat ya. Datang Pak, udah sarapan belum Pak? Nih ada pisang goreng nih Pak. Saya goreng Pak dari jam 4 tadi untuk anak saya. Tapi kebanyakan kita bagi-bagi aja. Makanya Pak, kalau enak ya kasih feedback ya kan. Kalau minta lagi bayar. Bercanda gitu kan. Habis itu Pak, Bu, kita bilang, Pak kalau ada waktu ngobrol dong. Wah boleh. Boleh ya Pak? 5 menit aja. Boleh. Nanti jam 2 deh saya lagi nggak ada meeting. Jam 2 kita datang ke ruangannya. Pak, makasih Pak. Gimana pisang gorengnya tadi? Pakai opening dulu dong ya kan. Oh enak banget. Thank you banget. Waduh. Wah ini pantes nih dijual nih. Ah makasih Pak. Oh iya Pak. Saya kemarin itu sempat kepikiran nih keputusan Bapak yang terakhir tentang ini. Kan berubah ya keputusan Bapak terakhir, kalau boleh tahu kenapa ya Pak? Nah gitu Bu. Jadi jangan komunikasi hanya pada saat meeting doang. Di saat informal pun kita perlu atau penting untuk menanyakan. Cari tahu itu coaching atasan.
coaching atasan itu boleh. Tapi jangan Anda tiba-tiba datang, Pak, selamat siang, saya mau coaching Bapak nih. Nah, Anda digampar nanti. Jangan. Anda harus datang pelan-pelan. Tadi pakai bawa sesuatu, pakai tanya waktunya kapan, lagi senggang atau tidak. Atau pada saat makan siang di kantin, Bapak deketin, Ibu deketin. Pak, ada temennya nggak? Nggak ada. Boleh nggak saya nimbrung? Boleh. Gitu. Ngomongnya santai gitu kan. Jadi pakai pertanyaan yang sepele-sepele dulu, baru masuk pertanyaan ke yang tajam. Juga tanya, Pak, Bapak boleh jawab, boleh tidak sih, tapi saya curious aja. As a friend nih Pak, bukan atasan bawah nih Pak. Kalau kita lagi santai nih Pak gitu. Jadi kita bikin cair dulu, framing yang benar gitu. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Pak, kalau kita sedang memimpin suatu rapat, bahasa seperti apa yang kita sampaikan kepada peserta rapat agar tidak menggunakan HP, agar rapat berjalan maksimal? Oke Pak, leader itu harus menciptakan sistem Pak. Kalau saya Pak, saya nggak suka meeting itu ada yang pegang handphone. Jadi saya bikin aturan. Mohon maaf teman-teman, ini saya sediakan meja kosong, silakan handphone semua ditaruh di sini. Saya pernah seperti itu. Kalau kita dengan cara yang benar tapi tidak juga menyelesaikan. Jadi Pak, kalau Anda meeting, you are the leader. Anda seorang pimpinan meeting, Anda the leader. Tapi kalau Anda staff, Anda anggota meeting, tapi Anda juga nggak suka, Anda bilang menyampaikan, pimpinan rapat boleh izin nggak? Izin apa? Saya berharap dong teman-teman yang ikut meeting ini kita hentikan meeting dulu supaya kita lebih cepat. Saya juga banyak urusan, teman-teman juga banyak urusan, tapi kalau kita pakai handphone nanti jadi berpanjang-panjang meetingnya. Jadi boleh nggak to the point, kita nggak boleh sepakat tidak menggunakan meeting. Sampaikan aja Pak, itu hal yang wajar kok gitu. Kecuali kalau memang meeting kita di dalam meeting kita menggunakan bahasanya pakai WhatsApp. Jadi kita kumpul tapi pakai WhatsApp. Beda ceritanya ya Pak. Oke, pertanyaan terakhir ya. Waduh, ada 12 pertanyaan baru lagi. Gini deh Bapak Ibu, ini nanti saya akan capture ya semua pertanyaan. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang belum terjawab, ini saya capture ya. Mohon maaf, saya capture, ini saya copy. Kalau ada yang belum saya jawab, nanti saya akan saya akan jawab secara tertulis gitu. Nah, ini saya akan menuju ke pertanyaan terakhir dulu. Oke, pertanyaan terakhir gitu sebentar. Oke, ini pertanyaan panjang banget nih. Pak Sakirman, izin pembahasan di Mentimeter. Jawaban tidak sepenuhnya komunikasi menjadi tol ukur dari leader yang baik. Alasan leader dapat menggunakan contoh atau tindakan tepat dalam pengertian bawahannya. Karena dalam kondisi tertentu tidak semua pengambilan keputusan strategi dilakukan dengan komunikasi. Contoh, dalam perusahaan yang sudah tersistem dengan baik, leader dapat memberikan arahan berdasarkan sistem. Terdapat beberapa contoh pemimpin yang secara keilmuan sangat diakui intelektualnya, tetapi kesulitan dalam hal komunikasi. Mohon pencerahannya Pak Riza, mohon tidak bisa open mic karena memakai komputer desktop. Ini maksudnya sebentar ya Pak, saya tanya. Leader dapat menggunakan dalam perusahaan sudah tersistem dengan baik, leader dapat memberikan arahan berdasarkan sistem. Terdapat beberapa contoh pemimpin yang secara keilmuan sangat diakui intelektualnya, tapi kesulitan dalam komunikasi. Dan tidak semua pengambilan keputusan strategik dilakukan dengan komunikasi. Oke, gini. Mungkin ya Pak, mohon maaf. Mohon maaf kalau jawaban saya kurang tepat, tapi ini saya coba mencerna. Karena ini pertanyaannya seperti apa, saya juga sudah kurang clear ya. Sayangnya Bapak tidak bisa online pakai mic, pakai sound. Jadi kadangkala leader itu terbatas oleh aturan. Yes, ini bisa jadi. Jadi kadangkala seorang leader pun mengambil keputusan akan terbentur dengan rules, dengan aturan. Nah, ini mungkin industrinya berbeda, Pak Sakirman. Jadi dalam hal-hal tertentu memang seorang leader bisa menyampaikan bahwa saya sebetulnya punya ide pengambilan keputusan seperti ini. Tetapi karena aturan menentukan demikian, maka keputusan saya harus saya anulir atau keputusan saya harus saya modifikasi sedemikian rupa supaya cocok dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai industri kita atau perusahaan kita nanti terkena dampaknya, kena hukuman dan lain sebagainya. Ini mungkin, Pak. Ini mungkin sekali terjadi. Jadi kalau tapi dalam konteks ini, leader dalam meeting harus menyampaikan bahwa sebetulnya idealnya seperti ini. Tapi karena aturan kita harus merubah menjadi dari A menjadi B. Nah,
Dalam konteks ini, seorang leader harus bijaksana. Menyampaikan kepada forum apakah keputusan ini benar sebelum diketok palu. Bahwa ada orang legal, ada orang compliance, kemudian ada orang Q&A segala macam, itu bisa dilibatkan dalam konteks ini pengambilan keputusan karena kalau ternyata keputusan itu terbentur dengan beberapa aturan yang memang sudah disepakati, bahkan ditetapkan oleh pemerintah katakanlah, ditetapkan oleh holding katakanlah. Nah, ini bisa dimungkinkan sih Pak. Jadi tidak selalu seorang leader itu menjadikan alat komunikasi atau pemahamannya tolok ukur yang harus dipegang terus, tidak. Kalau kebentur kepada peraturan, nah ini bisa disesuaikan. Gitu ya Pak. Semoga menjawab dan ini ternyata masih banyak banget pertanyaannya. Oke, ini saya sampai waktu jam berapa ya Pak Eko? Untuk waktunya jam 3 Pak. Cuman Oke, clear. Oke, jadi saya masih bisa jawab. Oke, good. Ini 14.44 di tempat saya. Berarti sekitar 15 menit lagi ya. 14.45 sekarang. Oke. Ya, Pak. Ada pertanyaan dari Mbak Wiwit. Bagaimana cara efektif agar calon klien menerima tawaran kita? Ini menarik. Ini mah trik komunikasi seorang sales ya kan, orang sales. Oke, yang pertama adalah komunikasi harus cair dulu Bu, Pak. Apapun yang terjadi, Anda orang accounting background-nya, tapi kalau udah ketemu sama klien, Anda harus jadi orang sales, ya kan? Nggak boleh jadi diem, ngitung terus gitu kan. Kita harus cair dulu, banyak senyumnya, banyak komunikasi, kemudian pancing klien ini dengan tidak melulu ngomongin kerjaan, apalagi kalau kita ngajak klien makan siang. Kita obrolin dulu, Pak, wah kayaknya hobinya golf nih. Kok tahu gitu kan? Ya, saya pernah lihat sih di suatu golf, saya lihat Bapak kayaknya gitu. Nah, oh iya benar, saya sering golf di mana gitu. Di sini Pak. Oh iya benar saya gitu. Nah, pancing dulu kepada hal yang dia sukai gitu. Kemudian yang kedua adalah jujur. Jujur itu klien itu pasti akan lebih nyaman, Pak. Dari barang yang saya tawarkan lewat proposal, saya perlu menyampaikan kita punya kelemahan di bidang ini, Pak. Hal-hal tertentu supaya Bapak nanti tidak kecewa. Tapi kalau Bapak tahu kelemahan ini yang sudah saya sampaikan, saya punya solusinya nih, Pak. Kalau Bapak tadi menemui, saya punya solusi, misalnya garansi saya perpanjang, kita bisa berikan diskon yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Jadi, kita menyampaikan jujur tentang produk atau paket yang kita jual, tetapi kita juga harus siap-siap dengan garansi dan solusi. Nah, itu seperti imbal baik. Kemudian yang ketiga, komunikasi harus clear. Kalau kita bicara dengan klien, tidak boleh semuanya verbal, tetapi harus dikemas pula dengan versi tulisan, supaya apa yang kita sampaikan dengan yang kita tulis itu sama. Nah, itu konsistensi dalam berkomunikasi. Gitu. Itu ya, Mbak. Terus kemudian jangan sedih kalau klien kontak kita berulang-ulang. Nah, klien itu biasanya untuk memastikan diri mereka memang nanya lah detail, jangan sampai kita begitu ada klien yang cerewet gitu, nanya banyak, kliennya cerewet, dealnya nggak terlalu banyak, tapi cerewetnya minta ampun, nggak boleh. Itu negative thinking, ya kan? Kita membangun kepercayaan klien itu dari awal. Gitu. Menjawab ya Mbak Wiwit? Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Rahcoyoning. Ini Pak atau Bu ya? Pak atau Bu ya? Whatever. Oke. Pak Riza izin bertanya, saya kan masih baru mau membuat konsultan keuangan kecil-kecilan sebenarnya. Saya pengalaman accounting 7 tahun, tapi saya rasa bisa kalau untuk accounting service gimana cara iklannya ya, sementara saya sendiri teman-teman juga sama-sama pekerja. Bu, Pak, caranya gampang, benchmark. Oke, benchmark itu kalau kita nggak bisa memulai, saya nggak mau kasih tips yang terlalu detail dan teknis ya, daripada bingung. Bapak Ibu benchmark aja, cari iklan hal-hal yang lingkupnya hampir sama walaupun dia tidak accounting. Katakanlah lawyer, itu kan konsultan juga ya kan. Kemudian konsultan bidang lain, pemasaran whatever, psikologi, lihat iklan mereka, browsing, tempel aja, bikin mirip seperti itu gitu. Nah, yang kedua adalah Anda harus memahami kekuatan apa dan tim yang Anda miliki dalam perusahaan konsultan yang akan Anda bangun ini. Kalau Anda yakin saya punya kemampuan lebih di bidang ini, masukkan itu poin-poin itu dalam Anda beriklan, berkomunikasi dengan pelanggan. Disitulah Anda disebut Anda menjual. Tapi please jangan over. Nah, ini akan menjadi kalau Anda tulis, Anda sampaikan di awal bahwa saya punya kelebihan ABC, ternyata Anda nggak punya ABC itu secara mutlak, ini akan menjadi fatal. Klien Anda akan cabut pelan-pelan dan akan menjauh. Nah, ini perlu hati-hati. Gitu. Oke.
Bu Titi, senang punya leader Pak Riza, nggak terbuka, nggak jaim. Ya Bu, tapi saya galak loh Bu. Kadang-kadang, nggak selalu. Oke, masih 10 menit terakhir. Ada yang mau online nggak? Saya tanya, ada yang mau online nggak? Sebelum saya tanya yang lain nih. Bapak Ibu yang ingin bertanya mohon menghidupkan mic-nya ya. Ada nggak? Di chat ada, Pak. Oh boleh, siapa nih? Oh ada, di chat ada, tapi kalau nggak ada yang mau online, ini saya mau berikan yang online dulu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya balik lagi ke chat ya. Oke, izin bertanya Pak Riza, mengenai leader. Harus menciptakan sistem ketika meeting dengan semakin challenging-nya kondisi meeting selama WFH, di mana tatap muka menjadi minim, bagaimana caranya membuat sistem atau aturan main untuk meng-engage audiens menjadi lebih efektif pada masa-masa meeting online selama WFH. Yang pertama, Bu, Pak, ini karena private, suruh menghidupkan videonya, itu penting. Yang pertama. Sound-nya jangan, videonya. Kemudian yang kedua, berikan suasana yang cair dulu. Jangan tiba-tiba langsung meeting tegang gitu. Jadi kita cairkan dulu. Kita cairkan dulu dengan cara kita misalnya gini. Tanya dulu kabar masing-masing, kemudian mereka berada di mana gitu. Terus ada yang mau sharing, bikin misalnya tebak-tebakan atau apa di awal gitu. Sambil nunggu kan biasanya nggak langsung on time datang semua kan. Bikin kuis gitu di awal. Nah, begitu cair baru kita ikut meeting di awal. Nah, setelah itu juga kita perlu menanyakan kondisi mereka karena dalam WFH, dalam masa pandemik seperti ini, semua orang lagi muncul vulnerability, kerentanan, ketidakengganan. Jadi kalau kita tunjukkan empati kita di awal, maka meeting akan lebih menyenangkan. Kemudian gunakan chat. Nah, chat ini dimanfaatkan untuk mereka berkomentar satu dengan yang lain. Boleh berkomentar apapun dibebaskan. Kemudian kita engage itu adalah kita seperti ini. Kita kalau meeting sama presentasi agak berbeda ya. Kalau ini kan presentasi. Nah, kalau Anda meeting, Anda jawab setiap chat yang disediakan, yang dikirim, itu Anda menunjukkan perhatian. Kemudian bisa juga Anda meminta 1-2 orang untuk bicara. Jadi biasanya orang kalau disuruh tanya itu pasti nggak tanya, apalagi dalam meeting yang di situ agak sedikit perdebatan. Nah, lebih baik kalau Anda memaksa mereka untuk bertanya. Sebutkan nama aja untuk bicara. Jadi biar pendapat mereka juga terungkapkan. Disitulah nanti akan muncul engagement. Nah, ini sistem yang perlu dimanfaatkan, Pak, digunakan, Bu, untuk dalam meeting. Nah, yang berikutnya juga, karena apalagi kalau Anda menghadapi generasi yang milenial dan Z, maka slide-slide Anda harus, ya, saya malah hari ini mencontohkan beberapa slide yang saya sering gunakan untuk menghadapi milenial. Warnanya colorful, ada gambar-gambar, tidak monoton, segala macam gitu. Kemudian dibuka dengan musik dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara atau trik yang membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan mereka lebih involved gitu. Semoga menjawab ya. Oke. Siap, ada lagi nggak? Oke. Oh, oke. Ini ada pertanyaan. Maaf, Pak. Oke, di dalam meeting ditawarin es krim gitu ya. Ditawarin es krim, tetapi ternyata bos teriak, kalau mau makan sampah pilih-pilih yang mahalan dong gitu. Nah, Bu, Pak, tolong selalu jangan pernah melibatkan sensitivitas begitu tinggi. Kadang-kadang bercandaan seseorang itu harus kita cerna dengan terbuka dan lapang dada. Nah, kalau kita bekerja di sebuah company, apalagi kita terlibat meeting, kayaknya kita harus punya hati seluas samudra. Jangan sedikit-sedikit kalimat kita anggap sebagai sesuatu yang menyakiti hati gitu ya kan. Jadi anggap saja semuanya santai, semuanya menyenangkan gitu. Daripada kalau itu kita anggap terlalu sensitif, kita pakai perasaan banget, kita nggak akan hidup dalam sebuah perusahaan. Karena bisa jadi orang yang nggak bisa bercanda, tapi maksudnya bercanda, itu bisa anggapan kita bisa berbeda. Jadi saya sarankan, Bu, saya nggak punya tips, tapi saya sarankan kalau Anda dalam sebuah organisasi, mendingan jangan pakai perasaan. Pakai rasio saja. Kemudian Anda harus menjadi orang yang empati.
karena orang yang kita hadapi tidak semua orang yang bisa diajak bercanda. Bisa jadi mereka serius. Atau mereka yang punya bercandaan keterlaluan. Kita empati aja memang dia karakternya seperti itu gitu. Jadi nggak usah dipikirin. Nanti terlalu melo kita. Kita terlalu romantis. Nanti kita sakit hati. Tiap hari pulang sakit perut dan nangis gitu. Clear ya? Oke. Berikutnya, Pak Riza, bagaimana dari Mas Adrian? Cara berkomunikasi yang ideal untuk mengajukan promosi atau pay rise. Apakah ini hal yang tabu dimulai dari employee terlebih dahulu? Dan kapan sebenarnya saat tepat untuk mengajukannya? Thanks before. Oke. Mas Adrian, bertanya tentang remunerasi dengan promosi itu boleh. Itu boleh, wajar-wajar saja. Tapi perlu lihat kondisinya juga. Ya, karena tidak semua atasan itu bisa menerima ini dengan cara yang lapang dada, dengan cara yang bijaksana. Ada juga kamu baru kerja 3 tahun udah naikin gaji, dimarahin, ada gitu kan. Nah, pelan-pelan saja, kemudian tunjukkan prestasi kita dulu. Itu yang lebih penting. Misalnya, caranya gimana Pak Riza? Caranya, saya tolong tanyakan pada diri Anda sendiri. Anda sering nggak melakukan report bulanan kepada atasan Anda secara verbal maupun non-verbal? Secara tertulis, ya baik secara tertulis maupun secara langsung. Kalau Anda mengukur bahwa saya nggak pernah komunikasi atasan, Pak, saya cuma pakai WhatsApp saja, atau saya melaporkan kalau ditanya, nah itu Anda nggak berhak untuk nanya. Ya kan? Kalau Anda rajin menyampaikan, kemudian hubungan Anda dengan atasan cukup baik, kemudian Anda merasa, Anda cek aturan dulu. Kenaikan promosi itu tiap apa? Ada aturannya nggak? Kalau Anda mengatakan bahwa, saya tahu Pak, 2 tahun sekali, tetapi ini saya udah 4 tahun saya nggak naik-naik. Nah, Anda boleh tanya. Jadi, jangan hanya sekedar nafsu kita pengen naik gaji, karena kebutuhan di luar cukup banyak, kemudian pura-pura tiba-tiba langsung nanya, itu fatal. Kemudian, Anda juga menyampaikan, tadi pakai bahasa basi lebih dahulu. Kemudian Anda gunakan jalur yang benar. Misalnya, sebelum Anda kepada atasan, Anda kepada bisnis partner di HR dulu. Anda tanyakan, memungkinkan nggak saya tahu aturan kenaikan gaji? Kapan kenaikan gaji? Kapan remunerasi itu dijalankan? Nah, itu diperbolehkan. Nah, yang paling penting yang terakhir adalah dengan cara yang santun. Karena ini agak sensitif ya. Bukan tabu, tetapi kadang-kadang sensitif. Jadi, kalau kita tidak bisa mengukur siapa yang akan kita ajak bicara, mood atasan kita lagi seperti apa, ya gunakan pakai cara yang muter-muter dulu. Baru kita meminta atasan untuk menjelaskan, bukan menuntut naik gaji ya, menjelaskan. Beda loh ceritanya. Gitu. Semoga atasannya nanti paham kalau Anda menyampaikan dengan cara yang benar. Clear ya? Oke. Pak Mirza, bagaimana caranya menyampaikan keputusan yang tidak mengenakan kepada bawahan, seperti sanksi, teguran, atau keputusan memberhentikan dengan nyaman? Pak, saya pernah lakukan ini. Mau tahu? Semua yang saya pecat gak ada yang sakit hati sama saya. Meskipun yang saya pecat adalah salah satunya mantan atasan saya. Itu pernah saya pecat. Dan saya mengkomunikasikannya enak. Nah, Pak, Bu, Anda kalau jadi leader, Anda jadi atasan, pasti akan menemui kasus seperti ini. Menyampaikan keputusan yang gak nyaman atas diri seseorang, menyampaikan sanksi atau hukuman, itu Anda pasti akan dapat giliran nantinya. Nah, supaya Anda menyampaikannya dengan cara yang benar, tolong Anda lakukan coaching berkala dengan disiplin, dengan tepat. Kalau Anda lakukan coaching itu kan definisinya versi saya itu adalah alat atau media seorang atasan menggunakan bawahan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ini, coaching itu bukan berkeluh kesah. Coaching itu adalah cara kita untuk menanyakan kepada bawahan apakah ada hal-hal yang perlu kita bantu sebagai atasan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita lakukan secara berkala, kalau saya dulu 6 bulan sekali Bapak Ibu. Dan saya lakukan secara tertulis, dan anak buah yang saya coaching, saya berikan file untuk juga bersama-sama mengambil keputusan yang kita tanda tangani bersama. Pada coaching pertama, kita tahu keputusannya apa. Pada coaching kedua, kita punya file keputusannya apa. Pada coaching ketiga, kita tahu mana yang dia tidak kerjakan, mana yang dia tidak capai, dan lain sebagainya. Begitu coaching ketiga, keempat, kita paham bahwa, nih ya, dari hasil coaching pertama nih, kamu sanggup seperti ini. Ternyata coaching kedua, kamu nggak mencapai juga. Coaching ketiga lebih parah lagi.
Kalau kita bicara dengan data, kita bicara dengan sejarah yang kita create bersama melalui filing coaching itu, maka kita nggak perlu susah-susah berkomunikasi. Kita mengacunya kepada hasil coaching itu. Kedua, kalau Anda mau menyampaikan sanksi atau teguran, keputusan memberhentikan, tolong Anda jangan bicara sendiri. Libatkan orang HR, libatkan orang hubungan industrial, libatkan orang legal untuk mendampingi Anda. Clear ya? Kemudian cara berkomunikasinya, kontennya harus ada empati terlebih dahulu. Contohnya, Riza, terima kasih banyak. Anda sudah bekerja di perusahaan ini sudah cukup lama. Berapa ya? 6 tahun ya? Gitu. Iya Pak, 6 tahun. Wah, itu udah luar biasa sih. Gitu. Tapi saya juga mewakili manajemen harus mengucapkan kamu sudah berperan cukup banyak. Pakai pembuka dulu Pak. Kita angkat-angkat dulu, baru pelan-pelan kita kurangi. Mengangkat-ngangkatnya, kita menuju kepada poin yang to the point. Jadi dari semua yang saya sampaikan hari ini, Riza, saya harus menyampaikan hal yang perlu kamu ketahui dan mungkin ini belum pernah kamu dengar. Tapi prosesnya sudah cukup lama sejak saya lakukan coaching 3-4 kali waktu itu. Keputusan saya hari ini adalah ternyata kamu memang bukan salah satu SDM yang bisa saya andalkan untuk menjawab tantangan company ini ke depan. Setelah melalui tahapan berkoordinasi dengan HR, dengan legal, akhirnya saya harus mengambil keputusan bahwa per hari ini mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan kontrak kamu. Enak kan? Gitu. Jangan Anda tidak sabar, tiba-tiba datang diundang, nih keputusan perusahaan seperti ini. Saya udah coaching, tapi ya kamu nggak bisa berubah. Ini keputusannya, silakan kamu kepak semua barang-barang dan Anda tinggalkan. Nah, itu nggak wajar. Itu keterlaluan gitu kan. Karena bagaimanapun juga kita harus bisa merasakan apa yang anak buah kita rasakan jikalau mendengar keputusan kita ini. Gitu. Itu yang namanya empati. Kemudian yang terakhir masukan saya adalah compassion. Compassion itu setelah kita berempati mengambil keputusan, kita memberikan solusi. Oke Riza, kamu hari ini diberhentikan. Tetapi saya berharap kita tetap menjadi teman. Dan sebelum kamu meninggalkan perusahaan ini, saya ada rekomendasi 2 kartu nama perusahaan yang mungkin cocok untuk kemampuan kamu. Cocok dengan orang-orang seperti kamu. Ini teman saya semuanya, silakan nanti kontak mereka, sebut nama saya. Nah, itu kita seperti bercompassion, memberikan action setelah kita mengambil keputusan yang paling tidak nyaman. Jadi kita seperti memberikan modal masukan dia untuk berkarir di tempat yang lain. Gitu. Clear ya? Clear. Semoga menjawab Bapak Ibu. Ini sudah jam 3. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah panas nih karena di depan laptop terus, di depan handphone terus. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang-kurang. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan nanti Bapak boleh WhatsApp saya, Bapak boleh DM saya, Bapak boleh send message saya melalui Facebook, lewat Instagram, dan saya punya surprise banyak di Instagram saya juga, di sosmed saya, kalau Anda mau ikuti nanti komunikasi kita melalui sosmed, yang lebih gampang, yang lebih milenial banget, lebih generasi Z ya kan, sekarang pakai sosmed gitu. Tapi kalau Anda pakai handphone, boleh. Anda dengar obrolan saya di Spotify dan Anchor dengan judulnya Riza Lounge, di situ juga banyak tips-tips leadership yang mau saya sharing, office politics, dan lain sebagainya. Silakan Anda follow nanti dan dengarkan mulai hari ini. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah dan kurang dari saya. Saya kembalikan waktunya ke Mas Eko karena harus ada foto bersama.